Selamat malam dan selamat datang kembali di Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Kembali lagi di round 6 untuk kelas M1 PlayStation maupun kelas M1 PC. Dan kembali juga bersama kami ada Ariel dan juga Broris di sebelah saya. Serta ada Om Trendoli selaku race director dan juga kamera director di Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Setelah kemarin kita menyaksikan sprint race untuk kelas M1, hari ini kita akan menyaksikan main race tentunya dengan lap yang lebih banyak, drama yang lebih banyak, dan juga aksi saling menikung yang lebih banyak juga tentunya, yang kita pasti tidak tahu apa saja yang akan terjadi di balapan malam hari ini karena semua balapan ini pastinya unik. Nah, mungkin Om Rory sudah tidak sabar lagi, teman-teman yang menyaksikan juga sudah tidak sabar lagi akan seperti apa race yang akan dibuka oleh kelas M1 PlayStation ini. Tapi sebelum itu kami berterima kasih dulu kepada sponsor kami, ada Agung Tahta Mandiri yang membuat championship tahun ini menjadi Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Ada juga MGPI serta Indo Motor Racing selaku media partner kami di tahun ini. Dan ya, mungkin tanpa berbasa-basi lagi, sesaat lagi kita akan menyaksikan untuk kelas M1 PlayStation, yang dimana kita akan lihat dulu untuk rider line up-nya. Dan ini dia rider line up di kelas M1 PlayStation. Dan ini dia, kita telah tiba di track di kota Amerika, Austin, yang mana adalah round ke-6 di Agung Tahta Mandiri Championship di kelas M1 PlayStation The Main Race. Dan here we go untuk kelas sementara setelah sprint race kemarin, yang mana Miki Raiko masih memimpin klasemen sementara dengan perolehan poin 179 poin, dan disusul oleh Raung dengan perolehan poin 122 poin bersama Ross Kevin dengan poin yang sama di posisi ketiga. Rayo Julansa menempati klasemen keempat, dan ada Bima Suryatama yang menempati klasemen kelima. Fadli Rahman menempati klasemen keenam. Combat 55 di posisi ke-7, Z dan Agus di posisi ke-8, ada Kiki Kins yang berada di klasemen ke-9 sebagai juga penutup untuk di klasemen M1 PC PlayStation pada malam hari. Dan juga ada starting grid yang mana Ray Juliansa masih akan menjadi pole position di main race pada malam hari ini, oleh Ross Kevin dan Miki Raiko yang menutup di row pertama. Untuk di row kedua ada Bima Suryatama, Raung, dan juga ada Fadli Ramadan yang menutup di posisi starting grid di row kedua. Dan itu dia, 6 rider akan membalap di kelas M1 PlayStation di main race pada malam hari. Juga ada tire compound atau pemilihan ban yang akan digunakan para rider pada malam hari ini. Tentu yes, ini akan menjadi durability yang jauh lebih panjang ketimbang di sprint race kemarin, yang tentu seperti juga di platformnya di sprint race kemarin di kelas M1 PlayStation, mana Miki menyebutkan bahwasanya ketika tire consumption dan fuel manajemennya on, itu mereka akan lebih memilih compound yang lebih keras. Hard, medium, atau double hard akan menjadi pilihan mereka pastinya untuk bisa menyelesaikan main race pada malam hari ini until to the finish line tentu ya. Yang dimana tentu durability yang jauh lebih luas dan juga jauh lebih lama, lap yang jauh lebih panjang, dan seperti di-mention oleh Om Ariel sebelumnya, yang mana kita akan menyaksikan jauh lebih banyak more overtaking demi tikungan, dan juga endurance yang lebih berasa tentunya dikarenakan main race ini memiliki lap yang jauh lebih panjang. Tentu ini akan menjadi titik fokus yang harus lebih diutamakan untuk para rider di track yang memiliki difficult yang sangat susah ini. Yes, betul sekali. Dan kita sekarang sudah bergabung ke starting grid di Circuit of the Americas, Texas, di Austin lebih tepatnya. Ini dia ke-6 rider yang akan membalap hari ini untuk kelas M1 PlayStation. Siapa yang akan menjadi Raja Rodeo di Amerika malam hari ini untuk kelas M1 PlayStation? Red lights are on. Will Ray Juliansyah take the win atau dia akan kembali hanya di podium saja? Kita akan lihat saja sesaat lagi. Ini dia untuk M1 PlayStation, and off the grid we go. This is Miki Raiko starting dengan sangat-sangat baik menuju posisi kedua. Ray Juliansyah ada di outer line. Kita akan lihat apakah dia bisa
Julianza defense into first position, nice dengan dari Rai dan juga RS Gavin di posisi pertama dan juga posisi kedua berhasil mendefense line-nya untuk saat ini dengan start yang sudah dikoreksi daripada di sprint race sebelumnya untuk Rai Julianza yang sekarang start di posisi terdepan dan sekarang masih memimpin balapan into the snakes. Kita lihat ini dia Rai Julianza harus menambahkan track limits warning pertamanya karena ya seperti kita tahu the snakes atau 3 sampai 6 ini sangat-sangat riskan untuk mendapatkan track limits warning. Kita akan mengakhiri sektor pertama dan ya betul sekali masuk ke sektor kedua. RS Kevin taking on the pressure, appropriate time, nice movement dari Kevin di corner yang sangat sempit ini. Sangat sekali. Padli is down dan nampaknya akan cukup sulit sekarang dari posisi ke-6 mengejar 4 detik ke Bima Suryatama. Going for a turn 11, nampaknya Ross Kevin masih ingin menghantui dari seorang Rai Julianza, yang dimana Ross Kevin harus dikalahkan oleh Rai Julianza di sprint race sebelumnya. Akan tetapi nampaknya Ross Kevin ingin melawan tersebut, try to take revenge for this main race. Kita akan lihat saja perjuangan dari seorang Rai Julianza dan juga Ross Kevin untuk mendapatkan posisi terbaik. Sementara itu menuju T16, All-Rider going for an insane racing line. Akan tetapi Rai Julianza nampaknya lebih wide membuat dirinya harus keluar dari track menuju ke run off. Akan tetapi dia masih bisa recovery kembali menuju ke posisi pertama. Tetapi Ross Kevin masih tepat di belakang dirinya dan juga rekan tim Rai Julianza masih tepat belakang Ross Kevin. Recover Kevin on turn 15 mencoba untuk melewati seorang Rai Julianza, akan tetapi defensi masih manuver dari seorang Rai Julianza masih cukup kuat untuk bisa menandingi power dari Ross Kevin. Dan juga tepat di belakang Ross Kevin nampaknya Kevin sedang tersandwich oleh duo Grace ini pada malam hari ini. Kita lihat mengakhiri sektor terakhir dan juga lap pertama di Circuit of the Americas. Hanya ada 10 lap nampaknya untuk main race kali ini. Kita lihat Mickey Raikkonen yang sekarang cukup kesulitan untuk bisa memasuki posisi pertama, hanya ada di posisi ketiga, mengakhiri lap pertama masuki lap kedua dan nampaknya cukup tertinggal di straight. Kita masih menunggu apakah ini strategi dari Mickey Raikkonen untuk saving up fuel sampai race terakhir nanti, atau mungkin hanya mengobservasi Kevin. Kevin harus terjatuh setelah tadi mendapatkan late break moment dan bisa mendapatkan potensi untuk menyalip Rai Juliansyah, tapi nampaknya pengereman di mid corner harus mengakibatkan terjatuhnya RS Kevin dan sekarang turun ke posisi keempat. Rai Juliansyah on the snakes dan nampaknya masih cukup solid untuk memimpin di posisi terdepan. Waduh, drama yang baru saja terjadi di masuki lap kedua di first corner. Ross Kevin yang ingin mengambil inside line dari seorang Rai Juliansyah, akan tetapi nampaknya ada kontak yang terjadi antara Kevin dan juga Rai Juliansyah membuat seorang Kevin harus kembali mereset perjuangannya untuk menyerang di lini depan. Sementara itu Raung mendapatkan benefit, mana Raung yang sempat memata-matai dari posisi 4 sekarang naik berada di podium zone. Nampaknya di sini Raung akan mencicipi podium pada malam hari ini, tapi kita akan lihat saja akan di sini Kevin akan berhasil mengejar ketertinggalan setelah terjatuh di first corner untuk mengejar Raung dan mendapatkan podium kembali pada malam hari ini. Sementara itu kita akan beralih kepada duo Grace ini kembali yang sedang memimpin row terdepan balapan malam hari ini. Sedikit wobble dari seorang Mega. Julianza crash. Julianza is down. What just happened? Nampaknya T16 tidak cukup baik dieksekusi oleh Rai Julianza, membuat tidak terjatuh dan juga ada sedikit wobble yang membuat Ross Kevin nampaknya masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan podium pada malam hari ini. Disaster moment dari seorang Rai Julianza yang sempat nampaknya terhantui oleh rekan tim sendiri, yang membuat Rai Julianza nampaknya ingin try to more late and also gain for more speed, tapi nampaknya itu menjadi bumerang buat dirinya sendiri, membuat dirinya harus terjatuh dan menjadi benefit yang luar biasa untuk Ross Kevin untuk kembali menyerang Rai Julianza. Dan sangat sayang sekali untuk Rai Juliansyah di posisi ketiga sekarang ini. Untungnya masih bisa mempertahankan podium, namun tentunya bencana dan juga mimpi buruk untuk Rai Juliansyah yang sementara tadi di lap sebelumnya masih bisa memimpin balapan, sekarang harus terpuruk untuk bisa mengejar kembali posisi terdepan dan harus menahan RS Gavin di belakang. Ini dia Rai Juliansyah, di sebelah kiri kita rider dengan nomor 14 ini sedang berusaha fokus untuk bisa kembali lagi ke posisi terdepan, melebar nampaknya di sana bagi Bima Suryatama. Sementara itu Raung yang sekarang ada di posisi kedua mendapatkan benefit yang sangat luar biasa, dan juga Mickey Raikkonen yang sekarang ada di posisi terdepan dengan fast lap dan 2 kali track limits warning. Kita lihat dulu untuk replay atau tayangan ulang dari insiden yang sebelumnya, mungkin dari bukan ini, nampaknya ada di turn 1 di mana RS Gavin harus terjatuh karena trail breakingnya dan juga sedikit kontak nampaknya yang mengakibatkan dia harus terjatuh bersamaan dengan Rai Juliansyah barusan, yang untungnya masih bisa survive. Dan ya kita akan melanjutkan balapan masih di P3 untuk Rai Juliansyah, dan mungkin uniknya race hari ini entah kenapa semua rider helmnya sama nih.
Wah iya juga, baru terlihat juga nampaknya semua rider sedang menggunakan helm yang sama. Entah mungkin semua rider sedang berjanjian atau gimana, tapi yang kita bisa melihat semua rider menggunakan helm sama yang sekarang. Miki Raikkonen leader dengan gap point dengan rider di belakang itu 2,4 detik, langsung memimpin cukup jauh dengan rival di belakangnya. Dan another wobble dari seorang Miki Raikkonen, tapi masih bisa dieksekusi dengan cukup baik di exit tikungan ke-12. Ini mana here we go with Miki Raikkonen yang sedang try to more fokus dikarenakan yes, this is a difficult track. Ini track yang cukup sulit dan yes, ini adalah main race, memiliki lap yang jauh lebih panjang ketimbang di race sebelumnya yaitu sprint race. Yang tentu ini akan menjadi rasa yang sangat full fokus, concentrate untuk para rider untuk bisa menyelesaikan balapan ini until to the finish line. Dan here we go with round yang dimana di sprint race sebelumnya tidak mendapatkan hasil yang cukup baik, tapi kali ini round sementara di lap ketiga sudah berada di posisi kedua. Akankah round bisa mengambil podium pada malam hari ini di main race di kelas M1 PlayStation? That's ending lap ketiga, kita akan melihat masuk ke lap keempat. Raung slow entry tapi nampaknya cukup baik untuk bisa mempertahankan posisi keduanya yang nampaknya jaraknya pun masih cukup jauh ke Rai Juliansyah yang sekarang terpaut 1,3 detik. RS Gavin masih membuntuti di belakangnya, mungkin lebih ke menjaga pace-nya untuk bisa lebih stabil dulu dan lebih beradaptasi lagi ke Circuit of the Americas, yang tapi juga ia harus menahan Bima Suryatama yang sekarang closing up hanya ada 0,4 detik di belakangnya bersama KTM. Sementara itu rider KTM satunya atau teammate dari Bima Suryatama harus kesulitan setelah sebelumnya terjatuh di lap pertama dan sekarang menempati posisi ke-6 untuk Fadli Ramadan. RS Gavin into the snake, sedikit wobble di mid corner bagi Bima barusan, tapi untuknya masih bisa dilanjutkan dengan cukup baik memasuki sektor kedua. Yes, this is Bima Suryatama yang nampaknya pada malam hari ini juga tidak bisa menyerang ke lini depan. Nampak juga track Austin di Texas Amerika ini memang banyak sekali rider yang kesusahan untuk melakukan race pada malam. Oh, Rai Juliansyah crash lagi, ada crash from Rai Juliansyah di turn 10. Nampaknya disaster kembali pada Rai Juliansyah pada malam hari ini, sudah berusaha mendefense posisi ketiga untuk mendapatkan podium malam hari ini, akan tetapi di turn 10 menjawab semua keinginan Rai Juliansyah untuk tidak terkabul nampaknya. Tapi yes, this is the race still going, yang mana masih ada beberapa lap tersisa, 6 lap tersisa pada malam hari ini, mana kita sudah masuk ke lap keempat. Masih ada kesempatan untuk Rai Juliansyah untuk gain more speed, gain more pace, gain more acceleration also untuk Rai Juliansyah pada malam hari ini. Sementara kita masih bersama on board dari seorang Raung yang masih mendapat di posisi kedua. Nampaknya si Raung try to more play safe dikarenakan gap antara dirinya dengan Miki Raikkonen juga bisa tergolong sangat jauh sekali, 4,2 detik gap point antara Raung dan Miki Raikkonen. Nampaknya sini Miki Raikkonen hanya fokus untuk stay di on the bike juga. Liger Raung yang nampaknya try to more safe, akan tetapi nampaknya sini Ross Kevin juga semakin mulai mendekat. Akankah juga Ross Kevin akan menggunakan strategi yang sama dengan berdua rider di depannya, atau Kevin akan gain more speed untuk mengambil alih posisi dari seorang Raung, di mana mereka semua sudah masuk ke final corner and also going for the main straight dan memasuki gelap kelima. Yes, dengan jarak sejauh ini bagi semua tentunya akan menjadi pilihan yang bijak untuk setidaknya stay safe dulu di posisinya, tapi tentu saja untuk bisa mendapatkan atas adalah impian semua rider. Jadi push to the limit adalah opsi utama, tapi tentunya harus dengan berhati-hati. Terutama mungkin untuk Miki Raikkonen, RS Gavin dan juga Fadli Ramadan, yang dimana untuk Miki serta Gavin ini sudah memiliki 3 kali track limit warning, dan Fadli Ramadan yang di race kali ini sangat-sangat terpuruk dengan bersama Rai Juliansyah bahkan sekarang dengan 4 kali track limit warning. Nampaknya untuk mental ini sudah mulai kena ya. Terlalu push untuk bisa mendapatkan posisi teratas atau recovery lagi, tapi nampaknya malah menghasilkan track limits yang sekarang sudah 4 kali dan harus berhati-hati karena jika kalau menjadi 5 kali track limits warning akan auto dikonversi menjadi long lap penalty yang tentunya jika tidak di-serve akan menjadi 3 second time penalty. Entering turn 11 untuk Bima Suryatama dan juga RS Gavin, nampaknya akan terjadi late battle untuk kedua rider ini dengan mesin V4 tapi dengan pabrikan yang berbeda antara Kevin dan juga Bima Suryatama sekarang di posisi 3 dan juga posisi keempat into the long straight. Ya, sebenarnya sekali into the long straight, yang mana mereka berdua akan masuk ke tikungan 12, yang mana tikungan yang sangat krusial dan benar saja terjadi oleh seorang Bima Suryatama, tapi masih nice control dari seorang Red Bull KTM rider yaitu Bima Suryatama, bisa mengkontrol
RC16 ya di turn ke-12 tadi sempat terlihat tertangkap dalam kamera dan sempat terjadinya wobble atau bergoyang motor yang dikendari oleh seorang Bima Suryatama. Nampaknya sini Bima Suryatama memiliki pace yang jauh lebih cepat dari seorang Rose Kevin. Dengan terbuktinya Bima Suryatama mulai mendekat kepada seorang Rose Kevin. Akankah dengan 5 lap tersisa ini Bima Suryatama akan bisa gain more speed, gain more pace untuk mendekatkan dari seorang Repsol Honda Rider yaitu Rose Kevin. Nampaknya Rose Kevin sudah mulai menyadari kehadiran dari Bima Suryatama. Akankah di sini Rose Kevin akan bersedia untuk melakukan defense maneuver dari seorang Bima Suryatama? Kita akan lihat saja yang jelas menuju ke main straight dan semua rider, hampir semua rider sudah masuk ke lap ke-6 di mana Miki Raiko masih lead race dengan mendapatkan fastest lap juga pada malam hari ini, membuktikan dirinya bahwasanya dirilah yang cukup kejang di track di round ke-6 Agung Tata Mandiri Championship. Dan kita sempat lihat nampaknya Kevin dan juga Bima Suryatama mulai mendekat. Akankah akan terjadi battle for the first position? Siapakah yang akan mendapatkan podium ketiga pada malam hari ini? Yes, Bima yang memiliki pace atau kecepatan yang lebih luar biasa, namun nampaknya di beberapa sektor pun masih agak kesulitan, sehingga bisa dibilang terjadi dinamika untuk pace-nya sendiri dan juga jarak ke RS Kevin yang bisa kita lihat sekarang naik lagi ke 1 detik setelah sebelumnya sempat menyentuh 0,3 bahkan di 0,2 detik tapi kembali menjauh. Miki Raiko sementara itu semakin memperlebar gapnya ke Raung dengan sekarang 5,96 detik bahkan masuki turn ke-11 dan akan masuki long straight, di mana tentunya dengan power of Ducati Miki Raiko akan mendapatkan jarak yang lebih jauh lagi dari Raung yang sekarang menempati posisi kedua, dan mungkin Raung pun akan stay safe saja, tidak berusaha untuk terus push dan mendekat karena jaraknya pun terbilang sangat jauh di 6 detik, jadi mungkin akan lebih baik untuk mempertahankan posisi keduanya. Kita akan mengakhiri sektor ketiga saat lagi di turn 13, 14 dan juga 15. Ya, sebenarnya nampaknya seperti dibilang Om Ariel tadi, Raung akan memilih wise choice untuk bertahan di posisinya dikarenakan jarak gap antara Raung dan juga Miki Raiko cukup jauh, dan sayang sekali untuk Fadli Ramadan mendapatkan long lap penalty yang membuat dirinya harus mendapatkan penalti, entah itu dia ingin serve atau ingin mendapatkan final result berupa 3 second penalty. Ada kedepannya akankah Fadli Ramadan akan men-serve long lap penalty tersebut, tapi seharusnya dia akan melakukan tersebut karena yes, lap masih panjang dan ini akan menjadi wise choice untuk Fadli Ramadan untuk men-serve long lap penalty yang ia dapatkan setelah mendapat 5 kali warning track limit dan membuat race direction harus memutuskan memberikan sebuah penalty dari seorang Fadli Ramadan. Sementara itu kita kembali dengan Miki Raiko yang kita bersama kita di sini, yang dimana Miki semakin memperjauh kembali gapnya almost 7 second, hampir 7 detik. Luar biasa performa Miki Raiko pada malam hari ini, bisa langsung menjauh dengan para rival di belakangnya. Walaupun start dari posisi 3 itu tidak membuktikan bahwasanya dirinya akan kalah, akan tetapi race lah yang menentukan segalanya. Sementara itu kita kembali battle antara KTM dan juga seorang Repsol Honda dari seorang Kevin, yang nampaknya seorang Bima Suryatama kembali mendekat kepada seorang Rose Kevin. Seperti yang Om Ariel bilang tadi, nampaknya memang ada beberapa sektor yang menjadi benefit Bima Suryatama dan juga ada beberapa sektor yang menjadi benefit dari seorang Rose Kevin. Yes, kita lihat akan Bima Suryatama closing up atau akan menjauh lagi di beberapa tikungan ke depan. Hanya waktu yang bisa menjawab hal tersebut. RS Kevin into the pressure, kita lihat semakin dekat 0,2, 0,3 detik di entry turn ke-9 dan juga 10, yang dimana ini adalah entry cukup cepat dan juga downhill. Apakah masih cukup baik untuk Bima Suryatama dan juga RS Kevin, still tandem dan juga duet yang sangat-sangat panas nampaknya untuk race pada malam hari ini. Itu the long straight, kita akan lihat apakah Bima Suryatama bisa memanfaatkan slipstream yang sangat-sangat panjang di Circuit of the Americas di memasuki sektor ketiga. Kita lihat ada hit dan ini dia langsung saja Bima Suryatama berhasil naik ke posisi ketiga, tapi tentu saja turn ke-12 akan menjadi penentuan untuk posisi kali ini. Dan nampaknya Kevin entry yang cukup berbahaya, sedikit stupid tapi nampak harus melebar. Untuk Kevin, Raung is down, sangat disayangkan sekali untuk Raung di long lap area, lebih tepatnya di turn ke-4. Entry yang cukup mengerikan dari Raung, untungnya masih bisa di-recover Bima Suryatama taking on the lead ke posisi kedua. Kevin harus tercecer ke posisi keempat. Raung sekarang harus menelan pil pahit dan turun ke posisi ketiga, memberikan tantangan juga kepada dirinya karena ada 2 rider sekarang yang menjadi lawan untuk posisi kedua. Kita lihat tadinya Bima Suryatama sementara ini leading di posisi kedua, Raung di posisi ketiga dan juga ada RS Kevin di posisi keempat. Mengakhiri lap ke-8 hanya tersisa 2 lap bagi semua rider, atau mungkin 3 lap lagi dalam final lap. Dan kita lihat melebar untuk Raung. Kevin, Bima Suryatama taking on the benefit, langsung dia menuju main straight.
Akankah akan terjadi 3-way battle antara Bima Suryatama, Raung dan juga Rose Kevin for the second position. Nampaknya mistaken dari seorang Raung membuat benefit dari kedua rider tersebut. Akan terjadi sedikit kontak di first corner membuat seorang Rose Kevin harus mengurangi laju motor yang agar tetap safe and also stay on the bike dan masih bisa melanjutkan pertarungan for the second position. Dan dimana sayang sekali Raung yang sudah mempertahankan posisinya straight to stay on the bike, and here we go, another mistake dari seorang Raung. What happened? Apakah Raung kehilangan kendali dari RSGP yang ia tunggangi menuju di Snakes yang membuat dirinya kehilangan kendali dalam motor dan harus terjatuh di Snakes Corner. Sayang sekali Raung kembali mendapatkan disaster pada malam hari ini setelah tadi mendapatkan banyak benefit. Sempat berdefend posisinya akan tetapi dua mistake yang terjadi pada Raung pada malam hari ini membuat dirinya nampaknya harus say goodbye kembali pada podium pada malam hari ini. Sayang sekali, here we go, the crash. Terlihat sekali Raung touching the curb membuat motor yang dikendarai hilang kendali dan yes, Raung tidak bisa mengendalikan RSGP yang ditunggu lagi dan harus terjatuh dan membuat dirinya turun ke posisi kelima. Yes, another nightmare untuk Raung setelah sprint race pun tidak berbuah baik. Hari ini pun di main race nampaknya harus kembali kesakitan, kesulitan. Bahkan sekarang ada di posisi kelima dan juga ada serangan dari Fadli Ramadan yang bisa memberikan ia turun ke posisi ke-6. Apalagi dengan 3 kali track limits warning dan nampaknya Fadli sudah serving long lap penalty ya. Jadi ini Fadli punya chance untuk setidaknya masuk ke top 5. Kita lihat saja untuk dua rider Willy dari Raung barusan di exit corner tapi masih cukup aman dan kita lihat one track antara Fadli dan juga Raung menuju sektor terakhir dan ada Raung yang masih berusaha mendefense posisi kelimanya yang tentu saja tidak di posisi yang baik tapi tentunya perolehan poin di final result akan sangat-sangat berpengaruh baik bagi Raung maupun bagi Fadli Ramadan yang sekarang sedang battle wide entry bagi Fadli Ramadan tapi tidak menjadi masalah yang cukup berarti karena kita lihat Rajuliansyah harus terjatuh lagi. Rajuliansyah lagi harus terjatuh dan sekarang memberikan Raung potensi untuk masuk ke posisi keempat bersama juga dengan Fadli Ramadan into the main straight. Kita lihat apakah Fadli Ramadan berhasil mendapatkan speed yang lebih luar biasa cepat apalagi setelah terjatuhnya Rajuliansyah up into turn 1. Kita lihat ini dia Rai yang sudah nothing tulus mendapatkan 4 kali track limit warning. What an overtake yang mendapat dari Fadli Ramadan mengambil alih posisi dari seorang Rajuliansyah dan sekarang akan terjadi battle for the 5th position di mana antara Fadli dan juga Rajuliansyah. Kita akan bisa lihat bersama Fadli nampaknya sangat fokus sekali memasuki di Snake yang dimana di Snake adalah salah satu tikungan yang cukup menyusahkan untuk para rider. Dengan terbukti ya Raung kehilangan kendali di lap sebelum tikungan tersebut membuat dirinya terjatuh. Akan tetapi Raung kembali gain di posisi keempat. Akan tetapi juga Raung juga sedang dalam kondisi yang tidak cukup baik dikarenakan Raung sudah mengkoleksi 4 kali warning track limit yang dimana 1 kali mistake membuat dirinya harus mendapatkan long lap penalty yang nampaknya tidak sempat lagi untuk men-serve dikarenakan sudah memasuki lap ke-9 yang dimana Miki Raiko memimpin dengan 12 detik gap. What an amazing performance dari seorang Miki Raiko meninggalkan semua rider begitu saja dengan sangat jauh. Sementara itu Bima Suryatama masih mempertahankan posisi di second place dan juga ada Rose Kevin yang nampaknya terlihat di rider list di gap sempat naik dan turun antara dirinya dengan seorang Bima Suryatama. Akankah akan terjadi battle for the second position di final lap nanti antara Bima Suryatama dan juga Rose Kevin? Here we go with Bima Suryatama right now yang masih sempat terlihat. Rose Kevin juga masih tepat di belakangnya. Akankah kita lihat saja di final lap nanti akan terjadi pertarungan for the second position? Ya, Sirida Bima dan juga Rose Kevin yang tentunya berhasil mendapatkan posisi kedua dan juga ketiga setelah ada momen terjatuhnya Raung hingga ketiganya sempat terjadi 3-wide battle tapi nampaknya Raung harus kembali terjatuh dan memberikan kedua ridernya Bima dan juga Kevin ada di posisi kedua dan juga posisi ketiga dan sekarang akan battle di final lap dengan selisih 0,6 detik. Siapakah yang akan memimpin di posisi kedua? Akankah KTM atau Honda yang berhasil finish untuk P2? Sementara itu Miki Raiko dengan master class race-nya masih ada di posisi ke-1 dan memimpin dengan gap 12 detik. Raung sementara ini di posisi keempat melebar ke posisi kelima. Ada Rajuliansyah di belakang sana sangat-sangat disayangkan sekali entering the SS atau the stakes. Kita akan lihat apakah Raung bisa memanfaatkan tikungan-tikungan ini untuk setidaknya bertahan di posisi keempat. Yes, with Rajuliansyah nampaknya another long lap dari seorang Fadli Ramadan. Sayang sekali malam hari ini tidak berjalan cukup baik dari seorang Red Bull KTM kita yaitu Fadli Ramadan yang nampaknya Fadli pada malam hari ini mendapatkan 2 long lap. Yang pertama sudah di serve akan tetapi nampaknya untuk long lap kedua kalinya dirinya mau tidak mau. Kevin jatuh. Kevin is crash di turn 10. No big mistake seorang Kevin membuat diri dan another benefit dari seorang Raung.
What a drama yang terjadi pada malam hari ini. Raung masih mendapatkan rezeki nampaknya pada malam hari ini. Masih kembali mendapatkan podium nampaknya pada malam hari ini. Akan tetapi masih ada beberapa tingkat tersisa. Akankah Raung masih bisa menahan posisinya tanpa melakukan mistake? Dikarenakan Raul maupun juga dari seorang Ray Juliansa mendapatkan 4 kali water. Namun here we go, Ray Juliansa running from the outside tapi terlalu overshoot membuat dirinya harus berada di run off. Nampaknya sini Ray Juliansa sudah mendapatkan selamat kembali dikarenakan jatuhnya Roskevin yang membuat Raung ke posisi 3 dan juga Ray Juliansa sudah tepat berada di belakang dari seorang Raung. Ya, kita lihatin dia pertempuran untuk posisi ketiga yang dimana keduanya baik Raung maupun Ray memiliki track limits warning, begitu pun juga dengan Bima. Tapi ini dia the man of the race, Miki Raikkonen taking on the win, kembali lagi dengan selebrasi ikoniknya. Dan kita lihat Bima Priyatama di posisi kedua apakah akan cukup aman finishing bersama Raung. Akankah dia finish posisi ketiga menggunakan untuk Ray Juliansa? Akankah bisa mendapatkan Ray Juliansa atau Raung crossing the line, dan apakah Ray Juliansa yang finish dengan cukup agresif akankah menjadi pertimbangan race director atau tidak atas kontak Ray Juliansa dan juga Raung di final corner yang dimana sangat-sangat terjadi kontak yang sangat keras. Sementara itu kita lihat ini dia final result kita di mana Miki Raikkonen taking on the win dengan fast lap juga di 1 menit 57,8 detik. Bima Suryatama finish di posisi kedua, Ray Juliansa finish di posisi ketiga, dan Raung ada di posisi keempat. RS Gavin sangat disayangkan sekali harus puas finish di posisi kelima, dan juga Fadil Ramadan yang mengisi posisi keenam. Dan nampaknya tidak ada perhitungan atau apa ya bisa dibilang dengan tadi ya pokoknya Ray Juliansa dan juga Raung di final corner mungkin dianggap oleh race director ini sebagai race incident, tapi tentu saja masih bisa ada pertimbangan setelah race nanti atau setelah event ini di round ke-6 ini berakhir di steward room atau di incident room nanti, yang pastinya bisa diajukan oleh setiap rider jikalau ada insiden yang kurang berkenan atau terkesan merugikan bagi satu rider tersebut ataupun rider lainnya. Jadi untuk para rider tentu saja akan masih bisa mengajukan untuk pertimbangan kepada race direction atas insiden-insiden yang terjadi di channel kita di Discord di bagian insiden report. Yang dimana tentu itu akan menjadi pertimbangan pada race direction juga untuk meneliti lebih lanjut atas insiden tersebut. Akan tetapi race winner still Miki Raikkonen yang disusul oleh Bima Suryatama. What a performance dari seorang Bima Suryatama yang mengejar satu demi bersatu dan juga mendapatkan benefit demi benefit. Dan sayang sekali disaster untuk kedua rider kita juga, Raung dan juga Roskevin, yang dimana Raung terjatuh 2 kali dan Roskevin terjatuh di momen-momen yang tidak tepat tentu ya. Dan tentu saja kita sesaat lagi kita akan berbeda ke Pak Ferme tentunya seperti biasa untuk menanyakan race malam hari ini, terutama sang posisi kedua dari ketiga kita yang mendapatkan podium bisa dibilang penuh dengan drama, dimulai dengan Bima Suryatama yang mengejar satu demi persatu dan mendapatkan sebuah benefit dengan jatuhnya Raung dan juga jatuhnya seorang Roskevin, dan juga tentu dari seorang Ray Juliansa ketika dirinya mengetahui Roskevin terjatuh dan Raung berada di posisi 3, dan sedangkan Ray Juliansa sudah tepat di belakang dari seorang Raung, membuat nampaknya ambisi dari seorang Ray Juliansa meningkat drastis untuk mendapatkan podium pada malam hari ini. Ya, kembali lagi bagi pembalap ataupun ya yang membalap dimanapun, pasti ketika dia sudah jatuh, pace-nya turun dan lain-lain, pasti ini ada gejolak mental tersendiri yang terjadi. Dan dari hal tersebut pastinya ada dua kemungkinan, antara racingnya naik lagi, build up lagi, atau race-nya mungkin menjadi tanda kutip kacau dan agak ugal. Itu mungkin menjadi hal yang sangat-sangat lumrah terjadi di balapan. Tapi tentunya kita sudah sangat sudah percaya banget nih sama rider-rider di Motorsport Indonesia dan juga di Agung Tetamadya Championship ini. Meskipun dengan banyaknya pressure terjadi, dan ya meskipun kita lihat juga sempat terjadi beberapa kontak, tapi ini masih menjadi race yang sangat-sangat luar biasa entertaining dan juga sangat panas tentunya di round ke-6 lebih tepatnya untuk Circuit of the Americas, yang tentunya ya hari ini kembali lagi berhasil dimenangkan oleh Miki Raikkonen setelah sprint race kemarin pun berhasil diamankan untuk posisi pertamanya. Dan ya hari ini bisa dibilang kemenangan yang sangat-sangat solid, 12 detik di depan meskipun ada 4 kali track limit warning ya. Ini benar-benar Miki Raikkonen di akhir-akhir lap kayaknya udah mikir supaya nggak usah nambah cepet lagi, biarin aja yang rider di belakang melakukan kesalahan, dan bener aja terjadi. Kita lihat banyak sekali mistakes yang terjadi dari posisi 2, 3, 4 ini, dan pada akhirnya pun mereka saling bertukar posisi, harus battle satu sama lain, sehingga memberikan Miki Raikkonen ini pace yang cepat atau bisa dibilang mendapat benefit lah dari battlenya rider-rider di belakangnya itu.
Ya sebentar sekali, nampaknya kita sudah akan mulai terhubung dengan ketiga pemenang kita, yang mana nampaknya sudah terklarifikasi untuk sementara waktu ini, mana ada Miki Raiko, Bima Suryaman juga Rai Juliansyah yang menempati podium pada malam hari ini di round ke-6 di main race di Agung Tata Mandiri Championship di kelas M1 PlayStation. Yang dimana tentu saja kita akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada pemenang kita. Salah satunya adalah dengan race winner kita, yaitu ada Miki Raiko, dan di second position kita ada Bima Suryatama, dan ada Rai Juliansyah yang kembali mendapatkan podium pada malam hari ini. Nampaknya another winning for Gresini MotoGP pada hari ini, yang dimana tentu saja sesaat lagi kita akan berbeda ke Pak Forme. Tinggal menunggu beberapa rider untuk menyalakan cam mereka dan bisa melihat wajah para pemenang kita tentunya, supaya kita bisa memasuki ke Pak Forme dan melakukan interview atau sedikit beberapa pertanyaan kepada para pemenang kita pada malam hari ini. Betul sekali, dan apakah kita sudah mulai terhubung dengan top trader kita. Sesaat lagi kita akan masuki Park Ferme, dan ya seperti Om Roris bilang ada Miki Raiko, Bima Suryatama, dan juga Rai Juliansyah yang hari ini menempati poin 1, 2, dan juga 3. Tentunya ini menambahkan poin lagi ke klasemen bagi masing-masing rider yang akan memperkuat posisinya di klasemen. Serta kita pun dengan total 15 round sudah ada di round ke-6. Ini menjadi awal dari pertengahan musim. Jadi ya round semakin berakhir, poin yang harus diraih semakin harus lebih cepat lagi, dan tentunya untuk para rider ini harus bisa memanfaatkan setiap race supaya bisa finish dengan posisi terbaik dan juga poin terbaik ya. Kita masih menunggu untuk bergabung kembali di Park Ferme, masih menunggu Miki Raiko, Bima Suryatama, dan juga Rai Juliansyah. Saat lagi mungkin kita akan terhubung. Kita tunggu saja, karena mungkin yang jadi highlight ya untuk race hari ini untuk Rai Juliansyah, di mana overtaking momen terakhirnya ini sangat-sangat agresif dan kontroversial mungkin bisa dibilang. Ada juga Bima Suryatama yang hari ini nampaknya race-nya bisa dibilang udah nothing to lose dan hanya berusaha defense, tapi tiba-tiba tanpa diketahui pun ada bisa dibilang chance untuk bisa masuk ke podium, dan akhirnya pun finish di posisi kedua. Untuk Miki Raiko mungkin kita udah nggak asing ya dengan dia finish sangat-sangat jauh di depan. Jadi ya kita tunggu aja untuk wawancara bersama top rider kita. Dan untuk teman-teman nih sambil menunggu juga yang belum follow kami di Masuk Tomli. Gimana live-nya? Lanjut apa mati Tomli? Oke, nice. Masih ongoing call live. Oke. Enggak mati, nice. Oke. Tinggal nunggu monitoring. Wah, kenapa tuh? Wah. Aku turunnya Om. Bima apa Rai Om? Iya nih. Bima apa Rai? Oh Bima. Kenapa? Insiden di mana ya? Oke ya, tapi kita sudah kembali terhubung. Mohon maaf guys atas kendala yang terjadi. Seperti biasa internet udah bisa kita duga-duga, tapi nampaknya sudah kembali lagi ya. Dan ya kita masih menunggu untuk keputusan dulu dari race director, karena nampaknya setelah tadi pun ada perhitungan dulu ya untuk insiden dan lain-lain, ada pertimbangan terlebih dahulu. Jadi kita tunggu dulu saja untuk memasuki Park Ferme, karena nampaknya akan ada perubahan posisi nih di top 3, yang dimana ini berdasarkan keputusan dari race direction yang tentunya mungkin bisa dibilang sudah keputusan mutlak ya, setelah pertimbangan ini dan juga itu. Tentunya dengan race hari ini yang sangat-sangat ketat, banyak sekali drama insiden pas terjadi ya. Ini adalah hal yang cukup wajar terjadi ya, dan rider pun mungkin jikalau masih kurang merasa nyaman atau masih kurang merasa cocok gitu dengan keputusan dari race direction, mungkin bisa diajukan nanti di incident report. Kalau di Discord bisa langsung di situ, dan ya siapa tahu bisa terjadi banding atau hal semacamnya, sehingga mungkin bisa menyelamatkan posisinya. Kita juga hanya bisa menyaksikan dan melihat apa saja drama yang terjadi di setiap race.
Ya, yang mana kita ucapkan kembali lagi mohon maaf dikarenakan atas ketidaknyamanannya. Dikarenakan kita tidak diduga-duga memiliki sebuah technical problem membuat kita harus terdelay, yang membuat operator kita, race direction kita maupun camp director kita memiliki masalah dan kita harus menunda. Ya, alhamdulillahnya dan sekarang kita sudah terhubung kembali kepada kalian semua dan tentu sesaat lagi kita akan pindah ke parlemen dan juga tadi sudah sempat terbocorkan kita sudah menemukan informasi di race direction bahwasannya sayang sekali Bima Suryatama harus menghilang dari posisi kedua dikarenakan sempat ada terjadi insiden dengan rekan timnya sendiri membuat Bima Suryatama mendapatkan 10 second penalty yang membuat dirinya harus turun ke posisi keempat dan secara otomatis Raung akan mendapatkan, Raung seharusnya ya, Raung akan mendapatkan podium pada malam hari ini. Dah kita lihat saja nanti di Park Ferme yang saat lagi kita masih menunggu juga untuk hadirnya satu rider lagi yang harusnya itu adalah Raung ya, mendapatkan keuntungan dari jatuhnya Bima dari posisi kedua dan sekarang pun mendapatkan tadi kalau misalkan kita dengar adalah 10 second time penalty yang tentunya akan memberikan jarak sangat-sangat jauh dari angka 2 di podium, jadi kita tunggu dulu saja. Sementara ini yang sudah terkonfirm untuk posisi podium adalah Miki Raiko di posisi pertama dan juga Rajulan Syah yang harusnya ada di posisi kedua serta Raung yang akan menempati posisi ketiga. Kita tunggu saja untuk malam hari ini. Sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanannya dari masalah koneksi kami. Semoga saja kita bisa terus melanjutkan balapan di kelas M1 ini sampai akhir nanti ya, dan tentunya semoga aja nggak ada masalah lagi sampai akhir musim lebih tepatnya dan juga di event yang akan datang ya. Saat lagi kita akan terhubung di Park Ferme untuk teman-teman. Sekali lagi mungkin tadi kita keputus pas lagi sampai motorsportindonesia.com ya, jadi sekali lagi buat teman-teman yang kami dan dapat informasi lebih lanjut dan juga lebih cepat bisa langsung ke motorsportindonesia.com dan bergabung bersama kami di Discord yang tautannya bisa langsung diakses lewat website kami tadi ya. Dan juga teman-teman jangan lupa juga untuk follow up media partner dan juga sponsor kami, tentunya ada Agung Kata Mandiri selaku sponsor utama serta MGPI dan juga Indo Motor Racing selaku media partner kami di tahun 2023 ini. Dan juga untuk teman-teman sekali lagi mau mendukung kami via Traktir.id bisa langsung ke Traktir.id/Motorsport Indonesia untuk mendukung Motorsport Indonesia secara langsung, dan tentunya dari yang didapatkan pun akan menjadi bisa dibilang investasi untuk event-event yang akan datang nantinya, dan semoga aja bisa menjadikan event offline mungkin yang sudah kita tunggu-tunggu juga atau event lainnya yang tidak akan kalah seru dari event yang sudah kita laksanakan. Yes, tentu saja big goal kita adalah menyelenggarakan event offline, di mana tentu saja itu adalah event yang dinanti-nanti untuk para rider kita juga. Jadi mana selalu kita sepanjang season kita selalu menyelenggarakan event online dikarenakan tentu saja biaya yang cukup besar untuk menyelenggarakan hal tersebut yang tentu saja itu akan menjadi kendala utama. Maka dari itu untuk menyelenggarakan event online ini juga kita banyak berterima kasih sekali kepada Agung Tata Mandiri selaku sponsor utama kita. Dengan begitu event 2023 ini yang diselenggarakan oleh Motorsport Indonesia masih berjalan sampai 2023. Yes, dari kita sudah tergabung bersama top trader kita yang nampaknya sudah terjadi revisi ya. Kita lihat di posisi 3 ada Rajulan Syah menempati posisi kedua dan juga Miki Raiko yang masih sangat kuat di posisi pertama. Kita akan langsung mulai saja dengan Raung yang hari ini finish di posisi ketiga. Selamat malam Om Raung. Halo Om Raung. Malam. Oke, Raung hari ini kembali lagi race yang nampaknya cukup berat dan cukup sulit. Setelah bisa cukup kuat ada di posisi depan, tapi nampaknya harus kembali jatuh bangun untuk Circuit of the Americas. Gimana Om tanggapannya untuk race malam hari ini? Ya Om, terima kasih Om untuk di race hari ini di Austin. Ya alhamdulillah Om bisa P3. Soalnya juga kan saya kurang perform juga tuh di KP. Kemudian juga di sprint juga kurang maksimal ya. Untuk hari ini sih bisa P3 udah alhamdulillah Om. Gitu aja Om. Oke ya. Sekali lagi nicely done dari Raung hari ini berhasil menaiki posisi ketiga. Dan mungkin bisa dibilang race hari ini terbayarkan dengan cukup mantap. Sekali lagi selamat Om Raung untuk posisi ketiganya. Best of luck di round berikutnya di Mandalika. Dan selamat istirahat untuk malam hari. Thank you Om Raung. Terima kasih Om. Oke, itu dia Raung yang hari ini menempati posisi ketiga bersama Aprilenya. Kita langsung pindah ke rivalnya yang hari ini menjadi race yang cukup ketat untuk dua rider tersebut, yaitu Rajulan Syah yang hari ini menempati posisi kedua. Selamat malam Ray. Malam. Oke Ray, pimpin race dengan cukup baik di awal-awal balapan bersama Ducati Race ininya.
cukup kuat sampai beberapa lap tapi harus terjatuh beberapa kali naik turun roller coaster. Akhirnya pun tadi di lap-lap terakhir harus battle bersama Raung. Apakah hari ini menjadi battle yang ketat, menjadi race yang sangat panas atau gimana nih Rai? Boleh langsung diceritain. Tadi sih start udah bagus ya, harusnya langsung main ngejauhin lah 0,2 sama capping. Tapi di lap 2 itu mau yang abis turunan itu malah kena truk jadinya jatuh. Nah terus lap keempat jatuh dengan terakhir lagi, jadi ya coba aja lah ikutnya tuh satu, siapa tahu bisa masuk podium lah. Ternyata lap terakhir itu ada siapa ya, Om Keping atau Om Raung gitu jatuh, jadi ya battle sama Om Raung dengan terakhir. Terus juga gue mau minta maaf ke Om Keping sama Om Raung. Wah, luar biasa. Ya respect ya dari setiap rider yang terjadi. Dan ya sekali lagi selamat Rai Juliansyah hari ini berhasil finish di posisi kedua, solid P2 dan juga poin yang didapatkan tentunya akan menambahkan poin ke klasemen. Selamat istirahat untuk malam hari ini, best of luck di round berikutnya. Thank you Rai. Assalamualaikum. Oke, itu dia Rai Juliansyah yang hari ini finish di posisi kedua. Kita langsung berpindah ke posisi pertama. Ada Miki Raiko. Selamat malam Om Miki. Oke, Om Miki mungkin suaranya belum masuk kayaknya. Coba boleh dicek lagi. Waduh, nggak masuk nih suaranya. Wah, ini mungkin ada mistake di input voice lagi atau bagaimana? Karena di sini sudah di-unmute tapi nggak tahu nih di Om Roris apakah ada suaranya atau enggak? Iya sama, belum ada suara dari race winner kita nih Miki Raikkonen. Apakah ada technical problem? Ya, mungkin di input mic-nya atau dari input ininya Om, mikrofonnya mungkin. Yes. Soalnya dari kita ini sudah ter-unmute semua. Wah iya, kayaknya Miki juga nggak bisa ngedengar suara kita nih kayaknya. Wah, nampaknya begitu. Iya, kita tunggu dulu ya dari Miki yang mungkin masih berusaha untuk menghubungkan kembali bersama kita di voice-nya, karena sejauh ini Miki tidak ada suaranya padahal udah di-unmute. Mungkin kita juga akan menunggu keputusan lanjutannya aja ya, karena ya hari ini kita sudah melihat sendiri Miki Raiko sangat-sangat well perform dan kita juga nge-freeze ya kameranya. Mungkin ada technical problem lagi yang tidak kita sangka-sangka tentunya, tapi ya Miki kembali lagi hari ini sangat-sangat luar biasa sekali balapannya, terlepas Park Ferme yang cukup terhalang masalah koneksi lagi-lagi ataupun ada masalah teknis hardware yang kita juga nggak tahu akan mungkin bisa terhubung atau tidak atau bagaimana, tapi ya it's still a good race dari Miki. Ya, kita tunggu dulu dari Miki Raiko yang nampaknya sedang berusaha mengkoneksikan kembali ke Park Ferme. Jadi ya oke, kita lihat nih apakah sudah bisa mendengarkan kami atau belum Om Miki. Yes. Bisa dicek sana Om Miki? Cek. Nah, itu dia. Apakah ada masalah Discord lagi ya, itu kita nggak tahu. Oke, langsung aja Om Miki Raiko. Hari ini solid race, 12 detik memimpin di depan sampai finish line. Tidak tersentuh, another master class win. Gimana Om tanggapan untuk race malam hari ini? Oke, terima kasih Om. Untuk kali ini itu secara yang buat global ya, karena mungkin nanti jadi juga karena ngelihat juga tiap itu makin improve ya, makin kepus gitu kan. Apalagi Austin cuma dia sendiri yang nyatet 57, berapa gitu baik di kualifikasi, ini mau juga harus dikepus dan alhamdulillah masih bisa stay kompetitif gitu untuk sementara ini. Dan saya juga ikut bangga juga buat Red Bull di ronde-ronde berikutnya tuh pasti improve lagi gitu buat Red Bull ini. Oke Om Miki, sekali lagi it is a solid race, solid win, kembali lagi di posisi pertama dan tentunya semakin kuat di klasemen. Selamat untuk posisi pertamanya Om Miki, best of luck nanti di Mandalika round ke-7. Selamat istirahat untuk malam hari ini dan sekali lagi selamat Om Miki. Terima kasih Om Miki. Ya, sama-sama Om Mario, selamat malam. Oke, itu dia top 3 rider kita sekali lagi. Ada Miki Raiko, Rai Juliansyah, dan juga Raung. Saat lagi kita akan melihat dulu untuk perolehan poin klasemen sementara di kelas M1 PC. Betul. Setelah main race di round ke-6. Circuit of the Americas, Austin, Texas. Dan ini dia
Untuk perolehan poin klasemen sementara kita di kelas M1 PC yang sejauh ini masih dipimpin oleh Miki Reiko dengan total 204 poin. Satu-satunya rider yang berhasil menembus angka 200 sampai round ke-6. Di posisi kedua ada Raung dengan 138 poin dan mengikuti di posisi ketiga ada Ray Julian Shah dengan 136 poin. RS Kevin ada di posisi keempat dengan 133 poin dan juga Bima Siratama di posisi kelima dengan 106 poin. Di posisi keenam ada Fadli Ramadan Combat 55 untuk posisi 7 dan di posisi 8 serta 9 ada Zidan Agustian dan juga Kikin. Itu dia untuk perolehan poin di klasemen sementara kelas M1 PC Agung Tahta Mandiri Championship 2023. Setelah ini kita masih ada kelas M1 PC yang tentunya tidak akan kalah seru daripada kelas M1 PlayStation sebelumnya. Sesaat lagi kita akan bergabung kembali di Circuit of the Americas atau di Austin, Texas lebih tepatnya. Tapi sebelum itu kita akan break dulu sejenak. Jadi untuk teman-teman semua jangan kemana-mana, stay tune terus. Kita akan kembali beberapa saat lagi.
Dan ini dia kita kembali lagi bersama Agung Tata Mandiri Championship 2023. Sebelum kita mulai seperti biasa kita akan say thank you banget kepada sponsor utama kita yaitu Agung Tata Mandiri yang membuat kita bisa menyelenggarakan event 2023 ini yaitu bernama Agung Tata Mandiri Championship 2023. Masih bersama saya Bro Riz dan juga ada rekan saya Om Arif dan ada Fernando Lee selaku Race Direction Camp Director dan juga operator pada malam hari, dan juga kita mengucapkan mohon maaf sekali dikarenakan di platform sebelumnya kita memiliki gangguan teknis yang membuat kita harus sedikit mendelay untuk race M1 PC pada malam hari ini. Akan tetapi everything else good right now membuat kita bisa melanjutkan race M1 PC. Sesaat lagi kita akan melanjutkan di main race M1 PC, tapi sebelum itu mari kita saksikan terlebih dahulu line up para pembalap di kelas M1 PC pada malam hari ini. Oke, itu dia untuk rider lineup kita di kelas M1 PC Agung Tata Mandiri Championship 2023. Sebelum kita memasuki kembali ke starting grid di Circuit of the Americas, kita lihat dulu untuk perolehan poin di klasemen sementara untuk kelas M1 PC yang sejauh ini masih dipimpin oleh Andy Aul 94 dengan total poin 144 poin di posisi pertama. Untuk posisi kedua ada teammate-nya itu Tatigo dengan 116 poin, lalu Dipo Akbar mengisi posisi ketiga dengan 108 poin. Mengikuti di posisi keempat ada K2X dan juga Fadlur di posisi kelima, Kawai di posisi keenam, Bagus Budiman untuk posisi ketujuh, dari posisi 8 ada Nabil Ashoki, Ozi untuk posisi 9 dan juga Germanos di posisi ke-10. Kita berpindah dari posisi ke-11 sampai dengan posisi ke-16 ada Brook Gaming, Superfires, Rizky MP, Ikamjo, Fauzi Hadi Bintoro dan juga Farel Firstian 40. Itu dia untuk total 16 rider di klasemen sementara di kelas M1 PC, yang dimana sejauh ini Andy Aul masih cukup kuat di posisi teratas. Tapi sebelum itu kita lihat dulu untuk starting grid, yang dimana Andy Aul akan kembali start dari pole position tentunya dengan fast lap di 157.027. Ada Tatigo menyusul di posisi kedua, melengkapi row pertama ada Aki2X yang akan start dari posisi ketiga. Kawai sementara itu ada di posisi keempat, Superfires di posisi kelima dan juga Dipo Akbar di posisi keenam untuk row kedua. Berpindah ke row ketiga yang sudah bisa kita lihat ya, ada 3 nomor yaitu nomor 44, 22 dan 74, yaitu Nabil Ashoki, Bagus Budiman dan juga Brook Gaming menempati row ketiga dari posisi 7 sampai juga posisi ke-9. Di row keempat dari posisi 10 sampai 12 ada Farel Firstian 40, Fadlur dan juga Rizky MP. Dan itu dia untuk rider sampai posisi ke-12. Kita lanjut ke row kelima, ada Germanos untuk posisi 13, Ozi untuk posisi 14 dan juga Ikamjo di posisi 15 serta Fauzi Hadi Bintoro di posisi ke-16 melengkapi row terakhir di row ke-6. Yang mungkin akankah dia balapan di hari ini atau enggak, karena kita sudah melihat Fauzi Hadi Bintoro ini cukup lama ya absen di beberapa race sebelumnya. Tapi ya kita lihat saja nanti di race akankah muncul atau tidak. Dan seperti biasa untuk pemilihan ban ada soft medium hard untuk slick tires dan juga soft medium untuk rain tires. Tapi berkaca dari kelas M1 PS sebelumnya, tentunya ini rider-rider akan menggunakan slick tires dengan pilihan compound
yang lebih keras di bagian depan. Entah itu hard medium, medium atau mungkin ada yang cukup berani menggunakan medium soft mengingat hanya ada 10 lap di Circuit of the Americas Texas pada malam hari ini. Betul sekali, dan yes tentu sesaat lagi kita menyaksikan kelas M1 PC yang dimana seperti kalian tahu juga di round-round sebelumnya juga akan selalu ada drama yang terjadi pada di round ini. Maka dari itu ini akan menjadi sebuah tonton yang cukup menarik untuk kita nanti yang dimana tentu saja sesaat lagi kita akan menyaksikan race tersebut because this is the main race, more endurance, more lap and also more overtaking yang akan terjadi pada malam hari ini. Yang tentunya juga ini akan menjadi penutup untuk round ke-6 yang mana akan ditutup untuk balapnya main race di kelas M1 PC yang tak lupa kita selalu berterima kasih kepada sponsor utama kita yaitu ada Agung Tahta Mandiri dan juga media partner kita yaitu ada MGPI dan juga Indo Motor Racing yang dimana selalu mensupport kita di event 2023 ini yang tentu saja ini akan menjadi event yang sedang kita nanti ya, terutama di kelas M1 PC dan juga kita sudah mendapatkan sebuah konfirmasi dari race direction kita, jadi mana nampaknya akan terjadi kembali technical problem pada malam hari ini. Jadi kayak diucapkan mohon maaf sekali lagi buat kalian sedang nanti dikarenakan yes kita tidak bisa memprediksi technical problem yang seperti ini yang nampaknya sudah terjadi gangguan server dari game yang menjadi base kita pada event ini yaitu MotoGP 23. Maka dari itu kita akan menunggu sampai yes tentu kita bisa melaksanakan race di M1 PC pada malam hari ini yang untung saja di M1 PlayStation sebelumnya kita telah berhasil menyelesaikannya dan menyaksikan beberapa drama dan menjadikan sebuah Miki Raikkonen menjadi race winner pada malam hari ini, dimana Miki Raikkonen menutup di round ke-6 ini mendapatkan race winner lagi dan memperkuat posisinya seperti dilihat di klasemen sementara tadi, satu-satunya rider yang menempati klasemen dengan perolehan poin 200 poin dan dimana semua rider di belakangnya bahkan di posisi kedua dan 3 klasemen itu hanya sekitar 138 sampai 136, sedangkan Miki Raikkonen sudah mendapatkan 200 poin. Man, that's a big point yang tentunya akan memperkuat Miki untuk mempertahankan di klasemen teratas. Betul sekali, dan ya kita sambil menunggu kami berterima kasih untuk teman-teman yang sudah meramaikan live chat ya. Tadi udah banyak banget dari sebelum mulai pun ada Fadlur, ada Fikri Opik, ada Om Kikins juga kayaknya, ada Om Goji, ada Aris, ada siapa lagi nih? Wah banyak banget pokoknya. Terus tadi ada pertanyaan nih dari bawah banget, ada Om Vincent nanyain ini apaan di atas gue, ini hiasan headset ya, ini daun gitu tuh. Nah bukan kakak ketua ini Om Vincent, bukan manuk ya, ini bukan burung kakak tua, ini daun-daunan gitu, lucu ya. Pokoknya ya hiasan aja. Kayaknya bikin Om Vincent gak fokus nih. Padahal kita mau balap malah bahas hiasan. Ini daun Om, bukan burung kakak tua tuh. Ini daun cuman agak kuncup aja dia. Begitu. Dan ya kita sambil menunggu race dimulai untuk kelas M1 PC, sayang sekali harus ada kembali lagi gangguan teknis yang tentu saja sudah di luar kendali kami ya. Mau sehebat apapun manajer kalau udah masalah teknis apalagi internet itu sangat di luar prediksi BMKG, bahkan BMKG pun kaget gitu kayak wah apa nih katanya tiba-tiba ada internet yang ngedown ya kayak gitulah. Tapi ya kita akan menunggu dulu mungkin sambil membahas kemanakah Marc Marquez akan pergi dari Honda. Menarik ini. Jadi mana juga ada info bahwasannya di Mandalika nanti di round selanjutnya disitulah Marc Marquez akan mengannounce kemana dia akan berlabuh ke tim selanjutnya. Jadi mana setelah 11 tahun lamanya ya dengan Honda, akhirnya Marc Marquez pun berpisah dan mematahkan ritme Marquez cuman bisa di Honda gitu. Jadi ini tetap jadi topik yang menarik yang dimana Marquez finally mengkat hal tersebut dan memberanikan diri untuk meninggalkan bisa dibilang ya zona ternyaman dia setelah bertahun-tahun namanya di Honda. Dan yes, dia memutuskan untuk keluar dari Honda dan sudah di-approve dan sudah banyak sekali yang Mark post yang mana itu adalah farewell kepada diri dari Honda. Dan ini dia, the question is kemanakah dia pergi? Konon infonya dia akan menyusul adiknya ke Gresini Ducati. Tapi tidak menutup kemungkinan akankah Marquez akan berada ke tim lain, mungkin kita tidak tahu juga yang dimana ya yang paling konkret sementara ini sih yang infonya sangat kuat ya, ini prediksi oleh para netizen itu adalah menyusul adiknya. Jadi kayak kebalik nih, dulu adiknya nyusul dia ke Repsol Honda, kali ini kakaknya nyusul dia ke Ducati nih. Iya betul sekali ya, kita masih menunggu jawabannya, mungkin akan ada di minggu depan nanti untuk live race di Circuit of Mandalika ya. Tentunya menjadi yang dinanti-nanti lah untuk terutama rakyat Indonesia yang
sangat banyak sekali penggemar MotoGP. Jadi ya kita lihat aja nanti Marc Marquez akan kemana, akankah ke Ducati Gresini ini atau mungkin tiba-tiba kemana kita nggak tahu juga. Yang pasti ya kita lihat aja lah apakah dengan pindahnya dia dari Honda akan memberikan hasil yang lebih baik lagi atau mungkin bahkan bakal kesulitan karena adaptasi yang bisa dibilang cukup ekstrim ya setelah 11 tahun dengan Honda, development yang sangat-sangat lama dan juga mungkin chemistry dengan motornya sudah sangat luar biasa, tiba-tiba harus pindah ke motor baru, ke platform baru yang pastinya punya karakteristik berbeda. Ini jadi tantangan tersendiri lah buat Marc Marquez supaya bisa kembali ada di posisi terdepan. Tapi nggak hanya itu aja, ini dirumorkan juga ada Viñales sama Fabio yang mungkin di 2024 ini sih untuk pindah tim juga karena mereka bisa aja untuk memutuskan kontraknya di 2024 nanti. Dan itu pun menjadi opsi gitu. Ada yang bilang Fabio bakal ke Aprilia, terus Maverick bakal ke Honda, tapi kayaknya semoga nggak usah ya buat Viñales ke Honda, nanti dia geber-geber lagi kayak Yamaha dulu. Wah iya betul sekali, dan tentunya transfer yang cukup menarik itu sudah terjadi oleh di kejuaraan motor juga, yaitu di SBK yang di SBK juga memiliki transfer yang cukup unik dan sangat menarik, dimulai dari Toprak yang berpindah dari Yamaha ke BMW dan ada Jonathan Rea nih terutama mirip-mirip Marc Marquez nih kisahnya. Setelah sekian lama berlabuh dengan Kawasaki, dirinya berpindah ke Yamaha mengisi kursi Toprak yang kosong. Dan itu ternyata terjadi juga di MotoGP yang dimana Marc Marquez telah meninggalkan kursi nyamannya di Honda, berlabuh ke tim yang masih menjadi tanda tanya tentunya, yang walaupun memang prediksi yang cukup kuat itu dari para netizen dan juga para analis lainnya seperti di MXGP ada Matteo dan juga Satar, mereka memprediksi of course ke tim Gresini yang dimana itu prediksi yang cukup bisa dibilang make sense dan bisa dibilang kuat, tapi kita kembali lagi, kita tidak tahu apakah Marc Marquez akan sesuai dengan prediksi tersebut atau tiba-tiba dia ke tim yang di luar prediksi kita, seperti juga dengan info yang dimana Fabio out dan berpindah ke mengisi kursi Viñales dan Viñales out mengisi kursi Marc Marquez. Tapi seperti Om Ari bilang, jangan deh Viñales, ntar kejadian lagi. Ya itu dia, kita lihat aja. Dan ya terlepas dari adanya potensi bursa transfer lagi untuk beberapa tim, ini mungkin ada kabar juga dari Mamang Espargaro ya, dengan berempat-empatnya akhirnya menjadi test rider aja di musim depan, tidak mendapatkan kursi untuk balapan tapi tentunya tetap terlibat dalam tim MotoGP terutama di Gas Gas Factory, dan akan digantikan oleh dua rider muda, yaitu Pedro Acosta sama satu lagi Raul Fernandez ya kalau nggak salah. Bukan. Augusto Fernandez, sama-sama Fernandez guys, tapi bukan Paris Fernandez karena kalau itu waduh. Bukan dari luar, bukan dari Eropa. Ya, nanti katanya. Jadi ya kayak gitu, jadi gas-gas tapi katanya bakal seperti itu. Jadi ya semoga aja mungkin nasibnya nggak kayak Remy Gardner dulu yang akhirnya pun quote unquote didepak sama timnya sendiri karena tidak perform ya. Namanya juga baru lulus dari Moto2 dan ke MotoGP pun tidak dengan bukan gimana ya, tapi emang tidak dengan motor yang punya potensi sangat-sangat besar gitu, jadi pastinya akan cukup sulit dan developnya pun harus agak lama. Jadi ya semoga aja bisa punya nasib yang cukup baik dan timnya pun bisa cukup bersabar untuk develop bersama-sama. Dan ya seperti yang Bro Riz bilang tadi, ada bursa juga di WSBK, tentunya ini Toprak yang mengeluhkan mungkin straight speednya dari Yamaha ya, sama juga kayak di MotoGP di mana powernya Yamaha lagi ampas-ampasnya gitu. Sekarang Toprak pun ya coba-coba sama BMW yang kalau dari road bike-nya pun kalau nggak salah BMW ini di 4 silinder straight itu cukup oke lah, punya speed yang sangat oke. Dan kita lihat aja nih nanti Bambang Toprak akankah dia stupi pakai BMW yang punya winglet depan sangat-sangat segede Gojira. Yes, betul sekali. Dan mungkin kita akan sedikit melihat kolom komentar. Kita sedang membahas Honda tadi dan ada Ross Kevin nih selaku joki Honda di online nih. Padahal Honda nyaman banget, motor paling stabil. Tetapi ada emot tengkorak ini ya. Mungkin saking stabil ya mungkin ya. Nah, mungkin seperti itu yang ingin dijabarkan oleh Ross Kevin. Juga ada Insan nih, apa nih katanya? Pindah gara-gara rangka esap. Waduh. Luar biasa. Itu dia. Itu yang menjadi drama di luar track MotoGP ya, tapi di pasar marketing kita tuh yang terjadi drama ya. Dramanya nggak cuma di MotoGP doang nih, tapi di pasar marketingnya juga terjadi nih.
antara kubu biru dan kubu orange ya. Orange kalau di Repsol Hondanya. Yes. Dan juga ada yang nyapa ternyata Om Ariel. Ada Boskel yang menyampai nih. Oh iya, Halo Om Ariel dan Bro Riz. Halo juga Halo, Boskel. halo. Dan juga ada berbicara tentang jersey baru. Benar semua. Jadi kita sudah menggunakan seragam ini mana kita sudah kali ini kita akan selalu tampil live dengan seragam kita ini mana tentu saja seragam 2023 ini sponsor by Agung Tata Mandiri dan juga media partner kita yaitu MGB dan juga Indo Motor Racing dan juga tentu saja ada nama championship kita seperti kalian lihat di sini yaitu Agung Tata Mandiri Championship. Begitu. Yes, dan buat teman-teman juga nih harusnya ini di Discord tuh bisa kalian juga untuk mendapatkan jersey ini nih, jersey keren Betul. kita ini benar-benar gokil kali. Dan ya buat teman-teman nih kalau nggak salah masih ada di Discord untuk form pemesanannya, jadi bisa Yes, langsung pre-ordernya. yang belum gabung juga bisa langsung ke Discord aja, ini bisa langsung di pre-order guys. Nanti juga ada name tag-nya di belakang nih kalau kelihatan nggak ya? Ya, itu ada Kelihatan nama sedikit. saya. Yes. Gitu ya, nah begitu, jadi bisa custom guys namanya kayak gitu. Dan Yes. ini juga bahannya enak. Wah kalau berdiri nggak kelihatan loh, gitu. Veranda nyuruh saya sama sekalian tertutupnya di sini. Perlu gue liatin nggak Veranda di sini tuh ada. Oh di belakang di bawah. Jadi kita Iya. ada Verandoli Fans Club guys. Nah di sini ada tulisan Verandoli aja. Iya, tuh kelihatan. Nah gitu ya, ini dia. Jadi selain ada di Motorsport Indonesia, kita juga ada Verandoli Fans Club. Ini special edition. Kalau misalkan kalian dapat yang ada tulisan ininya, berarti kalian officially fansnya Motorsport Indonesia dan juga Om Fernandoli. Setelah Race Direction dan juga Kamera Direction yang terbaik banget pokoknya, gila gokil. Iya, Dan benar sekali. ini ya, kalian pesan ya jersey kita di tahun 2023 ini, sebelum nanti update lagi di 2024, dan koleksi aja yang penting mah. Jadi banyak tuh jersey keren. Tuh. E-sport banget kan, kita nggak kalah sama e-sport lain punya jersey juga gitu. Iya, dan juga versinya nggak cuman yang digunakan Om Ariel, yang dimana juga ada versi yang seperti saya pakai nih, yaitu menggunakan kerah nih. Tentu ini akan menjadi variasi yang jauh lebih unik ketimbang dari tahun sebelumnya. Jadi buat kalian yang pengen juga nih kayak jersey kayak kita nih, langsung aja masuk ke Discord kita dan juga ada di kolom pre-order. Kalian langsung isi aja kolom tersebut untuk melakukan pre-order. Dan tentu seperti yang Om Ariel bilang, itu bisa request ngetek belakang. Ini saya karena pakai kursi begini kayak nggak bakal kelihatan, walaupun saya muter-muter begini nggak bakal kelihatan nih. Iya, jadi seperti itu. Jadi kita sambil menunggu nih, nampaknya kita juga menunggu keputusan akankah race ini akan tetap berlanjut atau akan terdelay sampai ke esok hari, kita masih belum tahu. Tapi jelas kita masih memaksimalkannya untuk masih bisa berlanjut di malam hari juga. Maka dari itu, thank you banget kepada kalian yang selalu menanti. Tapi nampaknya kita sudah mendapat konfirmasi bahwasannya race akan berlanjut pada malam hari ini. Let's go, and this is it. Andy Aul masih menjadi pole position dan nampaknya ini ada yang ada yang jahil nampaknya. Dan here we go. Kita akan melihat Andy Aul start from the pole position, yang dimana sprint race mendapatkan hasil yang cukup baik, kurang cukup baik. Akan di main race ini mendapatkan hasil yang maksimal. And away we go is on the way. Nampaknya Tatigo memiliki start yang kurang cukup baik, membuat diri harus terlempar saja ke posisi 6. Dan ada double long lap penalty diserang Ozzy nampaknya. Oh, ini jadi kontak antara Ozzy dan juga Rizky MP yang baru saja kembali membalap pada malam hari ini. Dan juga ada Ikanjo yang juga harus terjatuh pada malam hari ini. Sayang sekali disaster dari seorang Rizky MP, Ozzy dan juga Ikanjo. Dan nampaknya kalian bisa lihat Tatigo berhasil kembali merecover di posisi berada di second position. Andy Aul takes place di berada di posisi ketiga. Dan KY nampaknya terjebak dalam trafik begitu dengan Aki yang nampaknya harus lagi dan lagi melawan para rider-rider muda yang berada di Agung Tata Mandiri Championship di 2023 pada malam hari ini. Mana kalian bisa lihat di tikungan 8 menit, tikungan 9 menuju tikungan 10, yang mana tikungan 10 juga banyak sekali memakan korban di kelas M1 PlayStation sebelumnya. Kita akan lihat saja ke depannya. Sementara ini Dipo Akbar on the inside di tikungan 11 mengambil resita dari seorang Tatigo, tapi nampaknya exit yang kurang cukup baik dari seorang Dipo dan benefitkan dari seorang Tatigo. Buat menuju long straight di Circuit of the Americas hanya ada 10 lap untuk semua rider, dan nampaknya Andy Aul punya start yang cukup baik
dan sekarang masih memimpin balapan bersama Tatigo di belakangnya dan juga di Pakar. Sementara ini mengisi posisi ketiga Kawai Style di turn ke-12. Sangat disayangkan sekali rider dari Cascas Factory Racing Factory harus terjatuh setelah race sebelumnya cukup kuat, tapi nampaknya di main race kali ini nasib buruk harus menimpa lap pertama bagi dirinya. Kedua Here we go. kontak kesan keras dengan Dabil Ashoki going into track limit, tapi nampaknya masih ditoleransi oleh race direction dan tentunya ini memberikan keuntungan dan juga benefit bagi Aki. Tapi kita lihat Nabil Ashoki trying to attack dan sekarang berhasil naik ke posisi keempat di long corner dan hanya ada 2 turn lagi sebelum mengakhiri lap pertama ya. Sudah banyak sekali drama disajikan dari awal mula balapan. Kita lihat ini dia Aki akan melakukan manuver atau mungkin ada serangan dari Buruk. Top 5. Ya, itu dia serangan demi serangan yang diterima dari seorang Aki. Dimulai dari seorang Nabil Ashoki dan apakah Beruk juga join for the party. Dan kita lihat on the first corner Aki on the inside. Dan here we go Beruk. Kontak yang cukup keras kepada Nabil Ashoki membuat Nabil Ashoki terlempar begitu saja di first corner. Nampaknya Beruk tidak bisa mengendalikan RSGP yang ia tunggangi di first corner. Nampaknya pengereman dari seorang Beruk tidak bisa menghentikan motor yang membuat Beruk harus menabrak dari seorang Nabil Ashoki. Dan here we go, double long lap nampaknya yang diberikan dari race direction kepada Beruk dan bahkan triple long lap. Man, ini menjadi disaster untuk seorang Beruk. Yang sangat wajar sekali dan harus diterima oleh Beruk Gaming setelah melakukan dive bomb dan merugikan Nabil Ashoki yang sekarang turun sampai ke posisi 10. Bisa dibayangkan turun 5 posisi akibat serubukan dari RSGP milik Beruk Gaming yang tadi kita lihat Pandur hanging wobble barusan di entry corner dan apakah masih bisa di-recover. Untungnya masih bisa di-recover untuk sekarang ini. Tapi kita lihat di posisi ke-6 Bagus Budiman, rider yang memiliki pace sangat luar biasa di awal-awal seri atau di awal round, tapi sekarang Dipo Akbar is down. di points going out. Entry yang cukup baik. Budiman sekarang Dipo Akbar harus kembali terjatuh di track entry down sekarang. Apakah itu Nabil atau Farel? Tampaknya Nabil Ashoki. Oh bukan, apakah Rizky Ampi yang barusan bertarung. Sebentar itu Nabil Ashoki ada di posisi ke-8. Apakah kali glitch terjadi dari Nabil Ashoki yang mungkin saja bisa menjadi faktor crash-nya bersama Beruk Gaming juga di lap-lap sebelumnya. Ya, tentu saja buat para rider jangan berkecil hati karena kalian masih bisa melakukan report dengan membuktikan reportan kalian kepada race direction di Infinity dan report. Tapi kita akan kembali ke gameplay lagi mana sini kita bersama Nabil Ashoki going for the final corner and also going for the main straight yang dimana Andy Al mencatatkan fastest lap membuktikan diri yang tercepat di track pada malam hari ini. Sementara itu KW mendapatkan podium di sprint race sebelumnya harus berusaha mereset kembali perjuangan di mana kali ini dia harus berhadapan dengan rekan tim dari bawah Baria itu Germanos. Akankah di sini KW akan bisa bangkit layaknya di sprint race sebelumnya untuk mendapatkan podium pada malam hari ini? Ya di mana mereka semua sudah memasuki di snake sector atau bisa dibilang salah satu sektor yang cukup membuat difficult yang sangat besar. Here we go, replay dari Beruk. Rian sekali Beruk tidak bisa memberikan laju motornya, membuat dirinya harus menabrak dari seorang Nabil Ashoki dan juga race direction saat sigap langsung memberikan sebuah triple long lap penalty. Ada crash yang cukup luar biasa. 3 rider langsung down. Ozzy, Nabil dan juga Dipo Akbar harus terjatuh secara bersama. Kita tidak bisa lihat apa yang terjadi, entah itu sebuah resident. Another mistake dari seorang Dipo, tapi nampaknya bukan mistake, sempat terlihat kontak antara Nabil dan juga Dipo membuat Dipo harus kembali terjatuh. Dan sekarang kita lihat Farel Verstian juga mengikuti terjatuh juga untuk Farel Verstian di turn ke-11. Sangat disayangkan sekali untuk 4 rider dalam satu lap, bahkan hampir dalam satu sektor yang sama harus terjatuh secara bersamaan. Sementara di Kawai ada di posisi ke-7 di belakang Germanos yang sebenarnya ini mengisi posisi ke-6 dan sudah dikonfirmasi dari replay barusan bahwasanya Beruk Gaming ini betul melakukan dive bomb dan tidak ada tanda-tanda glitch dari Nabil Ashoki di turn pertama lap sebelumnya. Kita lihat Kawai sementara ini di posisi ke-7 berusaha mengejar Germanos ke depannya. Bagus Budiman ada di posisi ke-4 untuk tadi sempat terjadi kontak dengan Dipo Akbar yang sementara ini di posisi ke-14. Andy Out still on the lead dengan sangat luar biasa weekend 1,6 detik di depan Tatigo. Akankah menjadi redemption race untuknya setelah kemarin di sprint race cukup kesulitan bahkan tidak berhasil finish dengan posisi yang positif. Ya, sini dia replay dari Dipo Akbar dan sayang sekali entry yang kurang cukup baik dari seorang Dipo Akbar memasuki track ketika rider-rider di belakangnya masih melaju kencang membuat kontak tidak bisa terhindarkan antara seorang Dipo dan juga sempat apakah
tadi Bagus Budiman atau bukan, tapi jelas sekarang Bagus Budiman sudah berada di posisi keempat. Dan yes, Andy Au still leading race dan dengan gap yang semakin menjauh dari seorang Tatigo. Akankah seperti Om Ari bilang tadi, ini akan menjadi redemption race atau revenge race dari seorang Andy Au dari sprint race sebelumnya mendapatkan hasil yang tidak cukup baik. Sementara ini Tatigo masih berada di posisi kedua, yang dimana start dari posisi Tatigo di posisi kedua tadi kurang cukup baik, yang dimana terlihat Tatigo nampaknya memiliki spin di bagian belakang membuat dirinya harus tercecer saja, tapi akan tetapi Tatigo sudah comeback di posisi kedua, akan tetapi mulai tertinggal dari rekan tim sendiri yaitu Andy Au yang memimpin jadwal balapan. Sementara ini Bagus Budiman nampaknya sedang terkejar oleh 2 motor di belakang, bahkan 3 motor, yaitu ada Brook Jerman dan KY yang akan di sini. Bagus Budiman sudah mendapatkan 2 kali warna biru, and here we go. Jermanos oleh tapi nampaknya ada side by side antara Jermanos, Brook dan juga seorang KY, dan kini dia kalau dilihat Jerman memiliki action yang kurang cukup baik di titik sebelah tadi membuat dirinya terkalahkan oleh Brook Gaming. Dan here we go, the power of KTM, KY on the inside di turn 12 dan membuat akankah ia sebuah manuver overtaking di sana. Nampaknya di sini Jermanos masih mendefense posisi from the outside. Yes, nice move dari Germanos mempertahankan posisi ke-6 ya dari serangan KY yang memiliki straight speed sangat-sangat luar biasa cepat dengan gas-gasnya. Dan kita lihat Germanos di posisi ke-6 menyusul Brook Gaming yang sekarang memiliki 4 kali track limits warning. 1 kali lagi saja akan menambah koleksi long lap penaltinya menjadi 4 kali long lap penalti, dan jika dikonversi menjadi time penalty itu sudah 12 detik bagi Brook Gaming time penalty yang bisa dia peroleh jika tidak serving long lap yang dia miliki. Germanos sementara ini masih mengejar, memberikan pressure yang sangat luar biasa untuk memaksa Brook Gaming melakukan kesalahan dan bisa merebut posisi kelima. Tapi nampaknya sundulan manis dari KY di posisi ke-6 membuat Germanos harus keluar track ke run off area di final corner. Yes, here we go, Brook on the first corner. Nampaknya Brook mulai mendekati dari seorang Bagus Budiman yang berada di posisi keempat. Akan tetapi di sini posisi Brook sangat tidak menguntungkan. Mendapatkan 3 kali warning track limit dari seorang race direction dan juga mendapatkan 4 kali warning track limit dari dirinya sendiri, membuat dirinya harus jauh lebih berhati-hati tentunya. Dan here we go, more closing the gap antara Brook dan juga Bagus Budiman on the next corner. Benar-benar luar biasa performa Brook pada malam hari ini, akan tetapi dirinya telah mendapatkan hukuman dari seorang race direction setelah insiden dengan Nabil Asyaki di turn 1. Here we go, another no, sayang sekali seorang Andi mendapatkan long lap penalty di first position, membuat tentu saja tidak menguntungkan dirinya dari seorang Tatigo. Rekan sini kita kembali ke battle yang di depan hadapan mata kita, mana 3-way battle sangat ketat di sini. Brook sementara ini memenangkan Brown Prix, tapi nampak sini Bagus Budiman fight back lagi di turn 11. Nampak sini Bagus memiliki action yang kurang cukup baik, membuat Brook kembali on the inside, mengambil posisi dari seorang Bagus Budiman. Begitu KW memanfaatkan power dari RC sistemnya, menyelip Bagus Budiman on the long set. Here we go, mereka bertiga menguasai tikun bersamaan di tikun ke-12. Kita lihat KW akan memulai manuvernya. Begitu boleh dengan Bagus Budiman, kontak yang terjadi antara Bagus Budiman dan KW membuat KW keluar dari track. Dan here we go, Bagus Budiman memiliki posisi kelima. Ya, pertengahan lap kelima yang sangat-sangat panas untuk pertempuran posisi keempat. Brook Gaming, Bagus Budiman, KY dan juga Germanos, 4 rider yang sedang memperebutkan posisi keempat. Sementara ini masih dipimpin oleh Brook Gaming. Germanos ada di inside line yang sangat-sangat luar biasa, memiliki exit dengan cukup baik untuk menantang KY. Sekarang ini kita lihat on board bersama Germanos bersama Yamaha-nya juga sedang berusaha semaksimal mungkin untuk menyusul gas-gas di depannya, yaitu KY di posisi ke-6. Sementara itu seperti yang kita lihat, Andy Au punya 3 second penalty dan juga 1 kali long lap yang sangat merugikan. Jika long lap berikutnya tidak di-serve, ini akan menjadi 6 second time penalty yang tentunya akan memberikan Tatigo kembali lagi ke posisi pertama meskipun finish posisi kedua. Kita lihat Brook Gaming mendapatkan time penalty pertamanya dan juga masih dengan 3 long lap penalty, yang dimana ini harusnya Brook Gaming berarti berhasil menambahkan atau sangat sayangkan sekali menambahkan track limit ke-5-nya, dan sekarang mendapatkan total 3 kali setelah long lap penalty pertamanya menjadi time penalty. Dan kita lihat masih 4-way battle antara Brook Gaming, KY, Germanos dan juga Bagus Budiman into the stakes di lap bagus. Nah, apakah jadi Bagus akan membuat manuver di sini, tapi apakah masih dilapas saja dari seorang Joe. Sementara itu Germanos masih memantau saja, melihat chance overtake, dan here we go, the overtake maneuver dari seorang Germanos masih pada Bagus Budiman mengambil alih posisi ke-6 dan membuat sebuah improvement dari seorang Germanos. Dimana kali ini lihat Germanos ingin kembali memakan mangsa yaitu
KW yang tepat berada di hadapannya menuju ke turn ke-11. Akan ke sini Germanos akan melakukan leg break atau sebaliknya Bagus Budiman akan kembali mendekatkan dirinya kepada seorang Germanos. Kita lihat saja yang sekarang. This is the moment for the power motorcycle yang mana ada long cukup panjang. Akan dari sini KW akan melakukan hal yang sama menggunakan power dari artis sendiri untuk melewati seorang Bro Gaming. Sekarang juga Bro Gaming masih bisa mempertahankan. Here we go KY mulai mencoba dekat akan kayak akan mengambil inside line tapi nampaknya tentu saja masih belum cukup kuat tapi sayang sekali burung lebar tapi masih bisa dipertahankan posisinya dari serangan dari seorang KY. Kita lihat saja depannya KY masih berusaha untuk membuntuti mencari celah untuk melakukan overtaking dan mengambil posisi keempat dari seorang Bro Gaming yang sekarang di turn ke-15 ya di mana Bro masih sangat cukup kuat untuk mempertahankan posisinya dari serangan dari seorang KY. Nice pressure build up dari KY yang sekarang masih di posisi kelima memberikan tekanan sangat luar biasa kepada Bro Gaming yang sekarang pun sudah dibebani long lap penalty dan juga time penalty. KY pun sekarang menambah lagi betul. Germanos is down. Germanos is down harus keluar dari pertempuran posisi keempat bagi Germanos yang sekarang turun ke posisi ke-8. Nampaknya tidak berakhir dengan baik pertempuran dan juga usaha yang sudah dilakukan untuk memperebutkan posisi keempat dari Bro Gaming KY dan juga Bagus Budiman. Adlur sementara itu yang berhasil bergabung ke posisi ke-6. Wobble entry nampaknya bagi Bro Gaming memberikan KY akan mendapatkan chance untuk bisa mendapatkan posisi keempat. Kita lihat apa harusnya ini untuk KY ya. Saja dia hanya bertahan ke posisi kelimanya dan memanfaatkan time penalty serta long lap penalty yang diberikan Bro Gaming. Tapi tentu saja KY ingin mengamankan posisinya dari Fadur dan juga Bagus Budiman yang mungkin saja memiliki chance untuk mengejar demi posisi keempat. Ya sampai sini kita masih bersama KW yang mana KW masih berusaha untuk menyelip posisi dari seorang Bro Gaming yang mana Bro Gaming masih sangat kuat mempertahankan posisinya dari serangan demi serangan yang KW berikan kepada Bro Gaming yang mana mereka semua sudah masuk ke tikungan ke-10 yang dimana akan kali sini KW akan memanfaatkan chance di long straight after turn 11. Here we go going for turn 11 apakah di turn 11 KW ingin berusaha memasuki inside line tapi belum cukup kuat untuk lewati Bro Gaming dan here we go the moment of the truth. KW akankah ia akan memanfaatkan slipstreaming maneuver on the long straight menuju tikungan ke-12 and here we go KY from the inside line memasuki ke tikungan ke-12 yang dimana kalian bisa lihat KY sudah berhasil melakukan overtaking di long straight tadi tapi akan ke sini Bro akan melakukan perlawanan. Here we go di kontak yang terjadi antara Bro Gaming dan KY yang membuat sempat ada benturan tapi KY masih berada dalam tempat lebih dulu. Bro Gaming another contact yang diberikan oleh Bro Gaming kepada KY. Kita lihat agresivitas dari Bro Gaming sangat-sangat luar biasa mengerikan. KY harus menahan laju dari Abrileres di belakangnya yang memiliki riding style sangat-sangat kuat dan keras. Tapi KY harus sangat bersabar untuk menahan line dari serangan Bro Gaming. Kalau kita lihat KY di posisi tempat 5 detik di belakang kaki tentu saja akan sangat lebih baik untuk mempertahankan posisi keempatnya dari serangan Bro Gaming yang sudah berhasil di overtake di beberapa tikungan sebelumnya. Menahan posisi keempat akan sangat sulit karena Fadur yang mungkin juga akan bergabung untuk menyerang KY dengan Bro Gaming yang sekarang ada di belakangnya. Sementara itu Rizky MD terjatuh di posisi 11. Andi Aul kita lihat sudah berhasil meninggalkan Tatego sebanyak 6 yang memberikan dia penuntungan dari long lap maupun time penalty yang ia miliki dan tidak perlu serve time long lap jadi mungkin Andi Aul ini benar-benar berusaha untuk menjauh saja daripada ia harus melakukan long lap. Ya, nampaknya Andi Aul berhasil menjauhkan dari rekan timnya tapi kita akan kembali berada antara battle for the fourth position antara KOI dan juga Bro Gaming akan tetapi nampaknya sini Fadur sudah mulai sedikit dekat. Nampaknya Fadur ingin join to the party for the battle untuk perempat. Here we go on the inside line dari seorang Bro Gaming, amazing overtake tapi nampaknya ingin di switchback kembali orang KY on the chicane di tikungan ke-8 memasuki ke-9 dan juga memasuki ke-10. Nampaknya di sini Bro sangat-sangat kuat melawan dari seorang KW tapi nampaknya ini kita akan memasuki long straight kembali dan here we go kontak antara KW dan juga Bro Gaming. Perbedaan breaking point yang terjadi membuat kontak tak bisa terhindarkan. Bro Gaming harus kembali terkalahkan dari seorang KW dan KW memanfaatkan inside line dari seorang Bro yang melebar saat di tikungan 11 membuat KW kembali berada di posisi 4. Sementara nampaknya kalian bisa lihat di kamera Fadur yang mulai berkata akankah di sini Fadur akan join bersama mereka untuk memperebutkan posisi 4 dan mengamankan penambahan poin di untuk klasemen sementara. Hanya ada 2 lap lagi untuk round ke-6 kali ini bagi kelas M1 KY still on the lead untuk posisi keempat. Bro Gaming pun tidak mau kalah memberikan pressure dan juga charge attack daripada KY yang sekarang menempati posisi ke-6. Adlur hanya bisa mengobservasi lebih dahulu dari posisi ke-6 tapi kita lihat mungkin saja ia akan melakukan serangan di lap terakhir dan memberikan surprise attack bagi Bro Gaming maupun KY. Kita lihat dulu tayangan ulang
di lap kelima dari Germanus yang mungkin terjatuh Yes, ya dari kontak. final corner Iya. dan ya kontak bersama walaupun nggak terjatuh tapi hanya melebar tapi tentunya itu memberikan kerugian yang sangat besar. Kita lihat sudah terjadi pergantian posisi kah? Tapi nampak belum. Masih ada KY Brugame dan juga Fadlur di posisi 456 menuju main straight turn pertama up on the hill. Kita lihat KY apakah sudah memiliki ritme yang lebih cepat dibandingkan Brugame ya. Nampaknya agak down dan punya pace cukup oke di The Snake atau di sektor pertama kan. Kontak lagi. Yes, nampaknya kontak yang terjadi antara Brugame dan KY sangat sulit sekali untuk memperebutkan posisi keempat. Dan here we go, Brook mulai closing the gap antara dia dengan seorang KY. Dan here we go, Brook berusaha untuk mencari inside lane, tapi nampaknya tidak ada celah untuk mengovertake dari seorang KY. KY masih berusaha untuk mempertahankan posisi dari serangan Brook. Akan kali sini Brook akan kembali memberikan pressure yang cukup tinggi dari seorang KY. Dari efek samping dari battle tersebut membuat Fadlur nampaknya sangat mulai berdekat. Akan terjadi 3-way battle yang akan terjadi selanjutnya, dan akan terjadi satu lap tersisa sebelum kita akan memasuki final lap. Here we go, going for the turn 11. KY akan memasuki tikungan terlebih dahulu disusul oleh Brook dan juga Fadlur, dan menuju ke long straight. Akan di sini Brook akan memanfaatkan slipstream maneuver, slipstream benefit untuk mendekatkan diri kepada KY, tapi nampaknya belum cukup kuat. Berbeda dengan KY sebelumnya, nama KY berhasil memanfaatkan kesempatan slipstream tersebut untuk mendekatkan diri. Dan here we go, another wobble dari seorang Brook, tapi nampaknya masih bisa dikontrol dengan cukup baik untuk memasuki tikungan 12 tadi. Nah here we go, ada sedikit glitch. Brook is down. Brook is down. Juga bagus Beriman, the same thing in the same corner. What just happened? Ini dia. Nampaknya entry yang kurang cukup baik dari seorang Bagus Budiman. Tidak melihat rider di belakangnya. Memasuki tikungan tersebut membuat ada sedikit kontak antara Dipo dan juga seorang Bagus Budiman. Bagaimana kalian bisa lihat race leader kita yaitu ada Andy Owl 94 yang masih memimpin jalan balapan dari awal hingga akhirnya sekarang berada di final lap, mendapatkan fastest lap, dan juga walaupun mendapatkan beberapa penalti, nampaknya sini Andy Owl still in the same place, yang tentu saja ini akan menjadi benefit yang mana Tatigo rekan timnya baru saja memasuki di first corner, sedangkan rekan timnya sudah memasuki di snake sector. Ini gap yang cukup luar biasa. Ya, solid run dari Andy Owl yang ya mungkin saat lagi kita akan lihat yang menutup garis finish, tapi tentunya kita tidak bisa berbicara terlalu cepat. Sementara itu Tego masih ada di Snakes dan juga Aki-Aki yang baru saja masuk di Snakes di posisi ketiga. Gap 9 detik antara Tatego dan juga Andy Owl, dan juga gap 3,5 detik antara Tatego dan juga Aki di posisi 2, posisi ketiga bersama Aprilianya. Tentunya sudah menjadi top rider kita yang cukup absolut, dan ya kita hanya perlu melihat beberapa tikungan terakhir. Sementara itu Dipo Akbar yang berusaha merecovery posisinya kembali harus bertarung dengan Nabil Shoki di posisi 7 dan juga posisi ke-8. Ada Brook Gaming yang akan menjadi target berikutnya, tapi masih sangat jauh di 2,6 detik, dan nampaknya Brook Gaming ini akan turun sangat jauh karena long lap dan juga time penalty yang akan dia dapatkan di final result nanti. Dan dia Dipo Akbar still on the run untuk posisi ke-7 yang punya potensi untuk naik setidaknya ke posisi ke-6. Kayaknya dia bakal stay di posisi ke-7 karena Nabil punya clean lap sejauh ini, hanya satu kali track limit warning tanpa ada time penalty. Sementara itu Andy Owl sudah ada di final sector, hanya beberapa tikungan lagi. Kita lihat ini dia juara yang sudah mungkin saja bisa dipastikan, yaitu Andy Owl. Nice redemption race bersama Ducati Factory kembali setelah terpuruk dari sprint race menuju 2 tikungan terakhir. Andy Owl absolute race, sebuah balapan yang sangat luar biasa dominan. Kembali lagi pada akhirnya The Phoenix has rises. Ini dia Andy Owl taking on back the win into the first position. Sangat luar biasa sekali. Itu dia Andy Owl, nice performance. Tatego menyusul di posisi kedua, dan itu dia selebrasi dari Tatego serta Aki-Aki yang kembali lagi finish di podium mengisi posisi ketiga. Yes, finally untuk Aki-Aki tidak perlu menggendong punggungnya untuk melawan para rider-rider belakang. Kali ini Aki bisa more enjoy di race kali ini, walaupun di awal sempat trouble dan harus melawan beberapa rider, tapi nampaknya Aki berhasil mendapatkan posisi ketiga dan bisa melanjutkan balapan tanpa ada pressure dan mengamankan posisi ketiga tentunya. Dan here we go untuk para pembalap kita yang melewati garis finish, dan mungkin ada pembalap-pembalap juga yang tidak bisa melewati garis finish seperti Rizky MP nampaknya, dan juga ada Faris Christian dan juga Ikamjo yang tidak bisa melewati finish line. Dan here we go, our winner. Kita lihat final resultnya, yang dimana Andy Owl menempati posisi pertama disusul oleh Tatigo, Aki 2X, KY, Fadlur, Nabil Aushoki, Bagus Budiman, Dipo Akbar, Brook Gaming, dan ada Germanos Ozzy
dan Rizky MP, dan juga ada Faris Fustian dan ada Kamjo. Di mana ada 3 rider yang tidak bisa melewati finish line, yaitu Rizky, Farel, dan juga Kamjo, yang mana baru awal lap saja ini race benar-benar penuh akan drama yang luar biasa sekali, dan benar-benar ini bisa dibilang salah satu race yang cukup chaos yang terjadi di Agung Tata Mandiri Championship, yang mana mau gimana lagi, ini track memang tidak bisa dipungkiri, ini adalah salah satu track yang cukup sulit, dan tentu saja ini akan menjadi trouble untuk para rider, dan kontak demi kontak bisa terhindarkan, dan salah satu kontak keras yang tempat ditangkap oleh kamera itu di turn 1 antara Bro Gaming dan juga Nabil Ashoki, yang mana Bro Gaming tidak bisa memelankan laju motor yang membuat dirinya harus overshoot begitu saja menabrak seorang Nabil Ashoki. Akan tetapi this is the result, yang dimana Andy Owl can take the revenge, yang setelah di race sebelumnya di sprint race memiliki hasil yang tidak cukup baik, namun di main race kali ini dia membuktikan bahwasanya dirilah yang masih jauh lebih baik, ya. Jika dirinya masih berada di atas podium pertama dengan gap yang cukup jauh, mendapatkan beberapa penalti tapi nampaknya tidak ngaruh. Penalti dikit gak ngaruh, itu dia Andy Owl di race kali ini. Dan tadi pun gue sempat lihat Andy Owl tuh pas dia punya long lap penalty dan juga time penalty itu jaraknya masih 3 detik ke Tatego, yang dimana itu sangat-sangat bisa terjadi hal unexpected gitu sampai finish line. Tapi kembali lagi fast lapnya pun beda 0,3 kayaknya ke Tatego, dan kayaknya punya konsistensi dan juga race pace yang sangat luar biasa. Andy Owl berhasil memperjauh lagi jaraknya sebanyak 6 detik sampai final lap tadi, dan dengan total pada akhirnya finish gapnya itu di 9,3 detik. Itu benar-benar udah bisa, kayaknya 1 kali long lap penalty juga dia masih aman-aman aja tuh, karena jaraknya udah 9 sekian, dan itu kalau dijumlahin di time penalty udah 3 kali time penalty udah aman banget gitu untuk bisa finish tetap di posisi pertama. Ya sekali lagi kudos untuk Andy Owl yang berhasil memenangkan race hari ini setelah sangat pahit sekali untuk sprint race kemarin, dan ini benar-benar menjadi race yang sangat manis. Kita lihat juga tadi di ending camnya ya, itu benar-benar kita lihat ya kalau udah menjadi race yang berat kembali lagi, dan ini juga sirkuit yang sangat keras. Dan kita langsung tanya aja untuk Parfere malam hari ini, silakan Bro Royce. Yes, kita sudah bertemu dengan ketiga pemenang kita di Circuit of the Americas di kelas M1 PC, yang dimana adalah round ke-6 di Agung Tata Mandiri Championship. Langsung saya tanpa menunggu banyak lagi, kita akan langsung memasuki ke podium ketiga dulu, yaitu ada Om Aki selaku menempati posisi ketiga. Selamat malam Om Aki. Malam. Oke, congratulations Om Aki untuk memenangkan race di round ke-6 pada malam hari ini. Gimana Om Aki race malam hari ini? Di awal lap terlihat sempat ada beberapa trouble nih untuk melaju ke depan. Gimana pendapatnya Om Aki? Iya, untuk race kali ini sih bisa dibilang hoki lah dibandingin race sebelumnya. Sebenarnya kalau untuk race sebelumnya saya udah punya speed gitu kan untuk P2, cuman karena nggak hoki aja gitu, di spin race nggak hoki, di race salah pilih ban depan gitu kan, jadi hilang feeling. Untuk sekarang sih ya saya main ini aja lah, yang penting finish dan nggak buat mistake. Ya alhamdulillah bisa ketiga lah. Itu aja. Luar biasa dari Om Aki, yang dimana sempat di awal lap sempat harus beradu kembali tapi masih bisa secure posisi dan lumayan jauh dengan rival belakang di posisi 4, yang mana di posisi 4 tadi terjadi battle yang cukup chaos. Congratulations Om Aki untuk posisi ketiganya, semoga saya di next round nanti di Mandalika mendapatkan hasil yang jauh lebih baik lagi Om Aki. Thank you Om Aki. Oke. Itu dia dari Om Aki, yang dimana masih kembali konsisten berada di atas podium, dan kali ini mendapatkan posisi ketiga. Kita akan langsung saja ke posisi kedua kita, yang mana adalah duo Ducati yang menempati posisi podium, yaitu ada Tatiko terlebih dahulu di posisi kedua. Selamat malam Teh. Yo, malam Ruris, malam. Oke, ini nampaknya walaupun P2 tapi masih full senyum menampaknya ini. Gimana Teh race hari ini? Startnya nggak bagus tuh. Ada apa tuh Teh? Ini gara-gara memarkuiskan diri sih ini pakai soft belakang. Waduh. Lap 3 gue ngeri di tikungan berapa ya itu, di ular sama tikungan 1 gara-gara nge-slide mulu loh, kayak biarin aja lah dia kabur anjir. Pas lihat dia kayak bak ya itu ya tadi. Penalti bak apa gimana sih? Pas lihat dia long lap, lihat lagi gap 2,7 2,6, bodo amat kabur aja lah kamu gitu kan. Pas masuk lap 7, lap 8, udah ente. Ya salah buka gas dikit.
Ngomong, makanya kan sempat kekejar itu gapnya dari Om Aki sempat turun ke sampai 3 detik loh dari 4 detik lebih. Gara-gara itu saya mencoba memarpeskan diri tapi terus beberapa kali saya mengelebar di tikungan satu. Tikungan satu susah sih, gara-gara tikungan satu sih. Aduh. Ya ini hasil kayak udahlah, ini hasil terbaik ini. Mau apa lagi? Luar biasa, memarketkan diri. Ternyata prediksi Om Ariel ada yang dapat nih Om Ariel. Pakai hard soft, pakai ban belakang soft nih. Luar biasa. Iya, Oke, kalau gitu Teh, luar biasa. Mungkin kita akan bertemu lagi di next round. Nah, ini next round spesial nih, yaitu Mandalika. Kita lihat apakah duo Ducati ini bisa beradu nih, nggak jarak-jarakan lagi nih di Mandalika. Congrats Teh untuk P2-nya dan see you di next race. Thank you Teh. Ya, thank you Roris, thank you. Oke, itu dia di posisi kedua tiga yaitu ada Tatigo, dan kita akan langsung kepada race winner kita yang memenangkan Grand Prix di Sirkuit Amerika Agung Tata Mandiri Championship, yaitu ada Andi Aul. Selamat malam Om Andi Aul. Halo, cek malam Om. Masuk. Gimana Om Andi Aul rasanya bisa menang di race malam hari ini setelah di sprint race kemarin nampaknya banyak sekali trouble yang terjadi. Bisa dikasih penjelasannya Om Aul? Gila sih Om. Pertama pasti seneng banget Om. Final. Timan lagi sejak kapan juara satu di Boot? Iya di India kayaknya. Di Boot. Yes. Terus round lalu juga sulit Om, dimana start belakang itu gila sih. Mana lagi apa lagi namanya Oke, calm down, pelan-pelan aja. masih sih, masih gimana sih Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Sulit sih Om, apalagi di sprint race kemarin kacau. Cuma 3 lap langsung 4 kali track limit, gila sih. Langsung lap setelahnya udah LLP, habis itu udah frustrasi banget Om kemarin itu, habis gila sih. Jadi Mendes tadi itu udah reset pikiran sih Om, udah reset mental sih. Oke lah. Tadi startnya juga apa namanya? Agak sedikit sengaja sih Om, jump start biar kita tahu Tatigo kencang. Startnya gila sih. Emang nggak kaget sih bisa LLP tadi 6 detik, emang sengaja tadi Om. biar tikungan satu nggak ada yang ganggu. Jadi bisa main racing line sendiri, bisa kabur. Itu sih Om. Jadi ya walaupun luar tadi biasa. Sedikit sulit, bukan mudah sih Om karena sendiri, cuma yang sulitnya itu karena tracknya Om, banyak layoutnya agak tricky Om, susah. Jadi walaupun nggak sebumpy kayak GP22 tahun lalu, tapi tetap Om sulit. Jadi itu sih Om, masih nggak nyangka. Luar biasa, this is Andi Aul yang bisa memenangkan Grand Prix setelah di sprint race sebelum mendapatkan hasil yang tidak cukup baik, akan tetapi kali ini masih bisa berada di podium. Bukan cuma podium tapi race winner setelah kemenangan terakhir race winner di Boot International Circuit. Congratulations sekali lagi Om Aul, dan moga di next race di Mandalika nanti. Kali ini mungkin harus ada tantangan nih. Mungkin akan disambut langsung sama Om Tate nanti nih di Mandalika buat battle berdua di Ducati nanti nih di Mandalika tentunya. Sekali lagi congrats Om Aul, selamat beristirahat dan see you di next round Om Aul. Thank you. Itu dia para ketiga pemenang kita, yang dimana Andi Aul win the race dan juga ada Tatigo yang ternyata memarkeskan diri pakai ban blow-up. Yang dimana menggunakan compound yang soft di track yang panas dan full endurance. Luar biasa sekali, tapi masih berada di posisi kedua, dan Om Aki kembali secure posisi ketiganya. Betul sekali, dan luar biasa sekali. Mungkin tadi skill dari Om Andi Aul ini benar-benar strategi yang di luar nalar ya. Dia sengaja banget menggunakan jump start dan sudah memprediksi, ya udah pasti gitu ya, dapat long lap penalti 2 kali, dan kita nggak sadar sebenarnya dia dapat 2 kali long lap karena mungkin
baru ke detect di pertengahan balapan dan mungkin dia emang udah sengaja melakukan Ternyata itu, sengaja. memprediksi semuanya dan pada akhirnya pun berhasil kabur dengan gap yang sangat-sangat jauh. Ini memberikan ya bisa dibilang strategi yang sangat-sangat aneh tapi berhasil. Yes. Jadi kalau misalkan strateginya aneh tapi berhasil ya berhasil gitu intinya kan. Berhasil, dibilang berhasil. Itu benar-benar gila sih dari Andy Aul menggunakan strategi yang sangat luar biasa, tidak biasa, bahkan kita bilang extraordinary sekali dan bisa dibilang ya kalau dibilang mengeksploitasi aturan bisa dibilang iya tapi ya udahlah, it is still a win dan dia pun tidak mendapatkan benefit apa-apa sama sekali. Itu akhirnya pun pure dari race pace yang benar-benar luar biasa cepat dan juga mungkin dari kesalahan Tatego juga dalam memarkeskan dirinya pakai hardsoft jadi sempat keteteran di SS dan juga lap-lap terakhir mungkin karena ban belakangnya udah habis. Jadi ya it is still a solid win untuk Andy Aul. Kita akan lihat aja nih nanti di Mandalika akankah terjadi pertarungan lagi kah antara dua Ducati atau mungkin akan ada yang kembali membalap ke posisi terdepan seperti Kawai kemarin. Ada Fadur juga yang sempat podium, mungkin Dipo Akbar juga akan bisa kembali lagi naik ke podium atau gimana kita nggak tahu karena tiap balapan pasti akan unik. Dan ya sebenarnya kita masih menunggu untuk klasemen sementara di kelas M1 PC dan tentu saja nantinya kita akan ada race berikutnya seperti yang tadi ada Boris bilang dan kita udah mention juga akan ada di Mandalika yang akan bertempat di minggu depan, lebih tepatnya dari hari Kamis sampai hari Minggu seperti biasanya dan race MotoGP juga di relive-nya akan di minggu depan untuk Mandalika. Jadi buat teman-teman ini nanti yang nonton langsung mungkin bisa sharing-sharing lah sama kita, langsung tag aja ke Moto Sport Indonesia untuk momen-momen kalian lagi di MotoGP Mandalika kayak gimana gitu ya. Benar sekali dan tentunya ini akan menjadi hal yang menarik dikarenakan nanti minggu depan kalian ada 2 tontonan nih. Race-nya langsung dan juga di malam harinya race bersama kita di track yang sama yaitu Mandalika. Yang tentunya di kelas MotoGP juga dikarenakan jadwal kita yaitu di hari Sabtu dan Minggu itu adalah MotoGP kelas, di mana Sabtu adalah sprint race untuk M1 dan juga M1 PC dan M1 PlayStation dan juga ada M1 PC dan PlayStation juga di hari Minggu untuk main race. Dan ini dia untuk klasemen sementara after round ke-6 Agung Tata Mandiri Championship main race. Yang mana Andy Aul memperkuat posisi teratas dengan perolehan poin 169 poin dari kemenangan pada malam hari ini, disusul oleh Tatego dengan perolehan poin 136 poin dan ada Dipo Akbar yang masih stay di posisi ketiga dengan perolehan poin 116 poin dan sangat mepet sekali di seorang Aki, hanya berbeda 2 poin saja yang mana Aki mendapatkan posisi keempat. Dan di posisi kelima ada Fado, di keenam ada KY, di 7 ada Nabil Ashoki, Bagus Menima menempati posisi ke-8, Ozzy menempati posisi 9 dan ada Cermanos menempati ke posisi 10. Dan selanjutnya untuk di posisi ke-11 atau klasemen ke-11 masih dipegang erat oleh Beruk Gaming dan disusul oleh Super Flyers di posisi ke-12, Rizky MP dan Ikam juga menempati posisi 13 dan 14 dan ada Faris Pistian di posisi ke-15 dan ada Fauzi Hadi Bintoro menutup klasemen sementara di posisi paling terakhir di posisi ke-16. Itu dia untuk klasemen sementara di kelas M1 PC dan juga menutup race kita di round ke-6 Agung Tata Mandiri Championship pada malam hari ini. Kita banyak berucap terima kasih sponsor utama kita yaitu ada Agung Tata Mandiri itu sendiri dan juga ada media partner kita yaitu GPI dan juga Indo Motor Racing. Dan juga kami mohon maaf atas banyaknya gangguan pada malam hari ini, boleh dari gangguan teknisi maupun server dari gamenya itu sendiri, dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Semoga saja di next round nanti tidak ada hal technical problem lagi supaya kita bisa menjalankan race lancar tanpa adanya hambatan. Kalau begitu kita langsung aja pamit undur diri. Saya Broris dan juga ada saya Om Ariel selaku juga ada Om Fernandoli selaku menjadi race direction cam driver juga operator pada malam hari ini. Kalau begitu kalian semua stay tune terus, jangan kemana-mana. Maksudnya kalian pulang aja nggak apa-apa, selesai itu aja. Maksudnya selalu stay tune terus Moto Esport Indonesia karena yes kita akan selalu update. Tentunya pertama untuk minggu depan akan ada yang seperti disebutkan Om Ariel yaitu Kamis untuk qualifying M2 dan Jumat race M2 dan ada Sabtu qualifying dan sprint race M1 PC dan juga PlayStation dan di main race-nya dengan kelas yang sama. Yes, itu dia untuk jadwal di minggu depan. Kalau begitu langsung saja kita undur diri dan see you di next round di Mandalika.